Kerabat dan teman-teman malah mencemoohmu, hanya karena tunanganmu pergi berlibur ke Antartika bersama sekretaris pria tepat di hari pendaftaran pernikahan. Tetapi juga membiarkan ayahnya mengungkap kebenaranmu di seluruh internet. Menghadapi tuduhan dan makian semua orang, kamu tidak hanya tidak marah, tetapi juga menyuruh bawahanmu membuat keributan lebih besar. Apa itu pengejaran istri hingga kremasi? Tuan muda palsu dan asli? Apakah kamu pikir ini novel wanita? Aku, protagonis pria dari novel yang menggembirakan, masih harus menerima kemarahan seperti ini? Menjelang senja, kamu duduk di kursi belakang Hongki versi panjang. Daun tianye di tanganmu menyala dan padam, menunggu kemunculan tunanganmu, Surusue. Melihat staf biro urusan sipil hampir pulang kerja, dia masih belum datang. Saat ini, telepon berdering. Kamu mengangkat telepon. Dari seberang telepon, terdengar suara asisten yang tergesa-gesa, Tuan MU. Keberadaan Nona Su telah ditemukan. Dia menemani sekretarisnya, Lu Chen, untuk melihat salju di Antartika. Kamu menjawab dengan nada datar. Setelah menutup telepon, kamu segera menghubungi nomor Surusue. Telepon berdering lama sebelum diangkat. Suara Surusue lembut seperti biasa. MU-ge, aku ada urusan mendesak hari ini. Masalah pendaftaran pernikahan akan dibicarakan setengah bulan lagi. Kamu tersenyum, nada bicaramu mengejek. Bagaimana? Menemani sekretaris ke Antartika lebih penting daripada menikah? Suara Surusue langsung menjadi dingin. Jangan menilai orang lain dari dirimu sendiri. Aku dan Lu Chen tidak melakukan apa-apa yang salah. Tidak mungkin seburuk yang kamu pikirkan. Tidak aman baginya untuk datang ke Antartika sendirian. Sebagai atasan, aku menemaninya. Apa masalahnya? Kamu tersenyum sambil menghisap rokok. Apa yang kamu katakan masuk akal. Dia seorang pria dewasa, membutuhkan perlindungan dari wanita lemah sepertimu. Dan itu terjadi tepat saat akan mendaftarkan pernikahan. Surusue semakin tidak puas dan hendak marah. Tetapi telepon langsung kamu matikan. Kamu hanya menggelengkan kepala. Keluarga wanita ini memohon dan memohon. Akhirnya berhasil mendapatkan perjodohan. Sayang sekali. Keluarga MU adalah orang terkaya di Haicheng. Sementara keluarga Su tidak memanfaatkan peluang dalam beberapa tahun terakhir. Ditambah lagi, generasi muda keluarga Su semuanya serakah, dan kekuatan mereka sudah jauh lebih kecil dari sebelumnya. Jika bukan karena Tuan MU dan Tuan Su pernah membuat perjanjian pernikahan, dan penampilan Surusue juga sesuai dengan seleramu. Ditambah Tuan MU juga menyukai Surusue. Keluarga Su sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menikah denganmu. Karena Surusue tidak tahu berterima kasih. Kamu tidak keberatan membatalkan pernikahan sebelum dia kembali ke negara itu, dan membatalkan bantuan untuk keluarga Su. Tepat pada saat ini, sebuah suara mekanis tiba-tiba terdengar di benakmu, selamat kepada tuan rumah karena ditinggalkan oleh tokoh utama wanita pada hari pendaftaran pernikahan. Mengalami cinta segitiga terkuat dari tokoh utama pria kedua dalam novel penderitaan. Mengaktifkan sistem pembalikan novel penderitaan. Kamu mengangkat alismu. Sistem ini terdengar seperti sistem yang tidak serius. Apakah benar-benar ada orang yang menginginkan sistem ini? Lu Chen, si teh hijau kecil itu, sebenarnya disebut sebagai tokoh utama pria kedua terkuat? Sistem ini jelas tidak dapat diandalkan. Mungkinkah ini sistem murahan yang bisa didapatkan dengan 3 kepala? Merasakan ketidakpuasanmu terhadapnya. Sistem terus menjawab secara mekanis. Dunia ini adalah dunia novel penyiksaan campuran. Sistem dapat memberikan berbagai kemampuan kepada Inang. Selama Inang bekerja keras, itu dapat memungkinkan Inang untuk mengumpulkan ratusan juta kekayaan dalam waktu singkat, dan kemudian mencapai puncak kehidupan. Lu Chen adalah pemeran utama pria kedua di dunia campuran, dengan banyak pendukung di belakangnya. Mohon jangan meremehkan Inang. Aku langsung memotongnya. Sistem, bisakah kamu melihatnya dengan cermat? Apakah kamu mengikat orang yang salah? Sistem benar-benar akan menurunkan kekayaanmu menjadi ratusan juta. Hukuman yang mengerikan. Ketahuilah bahwa di kehidupan sebelumnya kamu adalah pekerja kantoran di Bintang Biru. 20 tahun yang lalu menyeberang ke dunia ini, menjadi satu-satunya pewaris keluarga MU, orang terkaya di kota Hai, memegang naskah protagonis pria keren. Sejak kecil, kamu mahir dalam segala hal, investasi, perkelahian, seni, di bidang apapun, kamu dapat dengan mudah berdiri di puncak. Setelah sistem melemparkan mata wawasan, ia langsung menutup diri. Ia merasa bahwa ia benar-benar mengikat orang yang salah. Keberuntungan pria ini sangat luar biasa. Dia benar-benar ayah yang hidup. Kembali ke villa. Di bawah tatapan memuja para pelayan wanita yang tergila-gila padamu, kamu mengambil secangkir cola dan duduk di sofa, merencanakan dalam benakmu bagaimana menangani urusan keluarga Su. Tidak lama kemudian, telepon dari ayah Su datang. Suaranya cemas. Xiao MU, aku tahu tentang kejadian barusan. Rusue masih muda. Maafkan dia sekali saja. Keluarga Su tidak mampu mengejar ketertinggalan dengan tren zaman, dan industri keluarga telah menyusut tajam. Mereka hanya menunggumu untuk menginvestasikan dana untuk menyelamatkan nyawa mereka. Kamu pertama-tama minum seteguk cola es, dan menjawab dengan acuh tak acuh. Paman Su, aku memikirkannya dengan cermat, mungkin Surusue dan Lu Chen adalah yang paling cocok.
Aku memberkati mereka, kupikir Lu Chen sangat luar biasa. Dia pasti bisa menyelesaikan masalah keluarga Su. Ayah Su jelas terkejut setelah mendengarkan, tetapi tidak ada cara untuk membantah. Dia hanya bisa memainkan kartu emosional. Namun, tidak peduli bagaimana dia membujuk, sikapmu tidak berubah. Langsung menutup telepon, Ayah Su tidak punya pilihan. Tangan tidak bisa memutar paha. Keluarga MU bukanlah sesuatu yang bisa dia provokasi. Dia hanya bisa dengan marah menghubungi telepon Surusue. Dimanapun kamu berada. Segera kembali padaku, lalu minta maaf pada MU ge. Jika tidak, kamu bukan lagi putriku. Saat ini, Surusue dan Lu Chen sedang berjalan-jalan di pegunungan bersalju, keduanya berdampingan. Bergandengan tangan, setelah menerima telepon dari ayahnya, dia berkata dengan acuh tak acuh. Hanya menemani Lu Chen bermain-main, MU ge hanya mengatakan itu karena marah, jangan dimasukkan ke hati. Menurutnya, kamu tidak mungkin putus dengannya hanya karena masalah kecil ini. Lu Chen di samping mendengar konfrontasi Surusue dengan ayahnya. Dengan penuh perhatian bersandar di pelukannya, dengan nada bersalah, Kak Rusue. Semua ini salahku, aku orang miskin. Seharusnya tidak membiarkanmu menghabiskan jutaan untuk berkeliling dunia. Surusue memeluknya erat-erat, matanya penuh iba. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Ayah Su sangat marah mendengar kata-kata ini hingga wajahnya memerah, dan tidak bisa menahan diri untuk memaki. Masalah kecil? Kau menyebut ini masalah kecil? Di hari mengambil surat nikah, diam-diam berkencan dengan pria lain di belakang tunanganmu. Berani mengatakan itu masalah kecil? Dan juga barang yang tidak pantas di sampingmu itu, ini bukan urusanmu untuk berbicara. Jika tidak punya uang, pergilah mencari, hanya ingin orang lain memeliharamu. Surusue sudah merasa kasihan pada Lu Chen. Mendengar ayahnya berkata demikian, amarahnya juga naik, kau tidak peduli padaku. Malah menganggapku salah, aku akan menjelaskan masalah ini pada MU ketika aku kembali, kau tidak perlu khawatir. Setelah selesai berbicara, dia langsung menutup telepon. Ayah Su sangat marah hingga membanting ponselnya ke tanah. Terengah-engah dan terduduk di sofa. Baik, lihat berapa lama kau bisa membuat masalah. Dia segera menelepon sekretarisnya, segera putuskan kartu keluarga Surusue. Dia ingin melihat. Tanpa uang, bagaimana mereka bisa terus bermain. Di sisi lain, baru saja kau menutup telepon, pintu villa didorong terbuka. Orang belum tiba. Mata wawasan yang diberikan sistem telah berfungsi. Nama, Jin Yi, identitas, salah satu protagonis pria dari novel penyiksaan. Informasi. Mengejar adik Lu Chen, Lu Rower, karena pihak lain menganggapnya tidak punya uang, dan juga tidak bisa melepaskan diri dari anjing penjilat yang tampan. Oleh karena itu, di satu sisi menggantungnya, di sisi lain mencari sugar daddy yang cocok. Akhir, ditipu harta dan cinta. Hidup sebatang kara. Tugas, membantu dia melepaskan identitas anjing penjilat. Melihat baris teks ini, kau hampir menyemburkan Coca-Cola yang baru saja kau minum. Astaga, ternyata protagonis novel penyiksaan ada di sekitarmu. Jin Yi adalah teman baikmu selama bertahun-tahun. Meskipun keluarganya biasa saja, tetapi keterampilan medisnya luar biasa. Setelah menjadi dokter keluargamu, pakaiannya semua model yang dibuat khusus. Orang biasa tidak bisa melihat harganya. Tidak heran Lu Rower menganggapnya anak miskin. Melihat tatapan anehmu, hati Jin Yi berdebar kencang. Jangan menatapku seperti itu. Ada apa? Kau diam-diam memberinya sebatang rokok. Tidak mengatakan apa-apa, dia berbalik dan langsung menelepon. Bantu aku selidiki pergerakan Lu Rower baru-baru ini. Aku butuh semua datanya dalam 5 menit. Wajah Jin Yi sedikit berubah, dan dia bertanya dengan gugup. Myuga, apakah Lu Rower ini menyinggungmu? Kamu menghela napas. Menjentikan abu rokok, dengan nada bercanda, aku menganggapmu sebagai saudara. Kau malah menjilat di luar, dan menjilatnya dengan sangat serius. Jin Yi tampak tak berdaya. Kami adalah cinta sejati, dia hanya mengujiku. Kau mencibir. Menguji? Itu hanya alasan CPU. Bagaimana kalian bisa bertemu? Jin Yi tenggelam dalam kenangan, ekspresinya menjadi lembut. Beberapa bulan lalu, kucingku hilang. Saat menemukannya, aku melihat Rower memberinya makan. Saat itu, aku merasa dia sangat cantik. Mendengar ini, kau menggelengkan kepala. Hanya karena dia memberi makan kucingmu, cintamu ini terlalu mudah. Jin Yi mengangkat bahu. Cinta adalah cinta, tidak ada alasan. Saat ini, ponsel mengirimkan data detail Lu Rower. Kau meliriknya. Langsung memberikannya kepada Jin Yi. Kau yakin dia memberi makan kucing, bukan menyiksa kucing? Pupil mata Jin Yi tiba-tiba membesar, seluruh tubuhnya membeku. Tidak mungkin. Ini pasti kesalahpahaman. Kau menepuk pundaknya dengan lembut, ayo pergi. Aku akan membawamu melihatnya, lebih baik sakit sebentar daripada sakit selamanya. Kau harus membuatnya mengerti. Kebohongan macam apa yang disebut cinta sejati itu? Jin Yi merasa senyummu menyimpan niat buruk. Hatiku campur aduk. Mungkinkah Rower benar-benar menipuku? Kau memerintahkan kepala pelayan untuk menyiapkan mobil. Di tengah jalan,
Jin Yi semakin cemas, dan tetap menelepon Lu Rower. Telepon berdering lama tetapi tidak ada yang mengangkat. Setelah beberapa saat, Jin Yi baru menerima sebuah pesan. Kak Jin, aku sedang memasak di rumah, tunggu kau selesai bekerja baru aku meneleponmu kembali. Kau melihat ekspresi sahabatmu, merasa kepalanya semakin hijau. Setengah jam kemudian, kalian tiba di toko Feng Yue, tempat ini tentu saja juga milikmu. Wajah Jin Yi pucat pasi. Langkahnya sedikit gemetar, dia mengenal toko ini, yang khusus disiapkan untuk pasangan. Bahkan jika dia tidak mau percaya, dia harus menghadapi kenyataan. Dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan berlari ke lantai 2. Kamu meraihnya dan menunjuk ke atas, dia ada di lantai 3. Pupil matanya tiba-tiba membesar, dan dia berkata dengan tidak percaya. Lantai 3? Lantai 2 adalah kamar yang digunakan pasangan normal. Lantai 3? Yah, itu memiliki beberapa hobi yang tidak normal, ada terlalu banyak alat dan cara bermain untuk dihitung. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Rower akan naik ke lantai 3 dengan seseorang. Kau melihat ekspresinya. Tidak berkata apa-apa lagi, menerima kartu kamar yang diserahkan oleh manajer, berpikir dalam hati. Karena dia adalah adik Lu Chen, tambahkan saja beberapa layanan khusus. Kau memanggil 2 pelayan wanita yang sedang membersihkan. Lau Jin, apakah kau punya teman wanita yang akrab di sini? Jin Yi sangat cemas saat ini, tidak punya waktu untuk memikirkan apa arti kata-kata ini. Tidak, ada apa? Kau menepuk kedua gadis itu. Dan berbisik di telinga mereka. Kedua gadis cerdas dan cakap itu, yang berasal dari keluarga miskin, adalah orang-orang yang kau rekrut ke toko tanpa mengikuti aturan. Kalian baru saja tiba di lantai 3, dan percakapan antara keduanya terdengar dari kamar. Orang memandang tas keledai, selama itu adalah yang diinginkan sayang, semua akan dibelikan untukmu. Jangan bilang, pacar doktermu meneleponmu. Kemudian terdengar jawaban lembut wanita. Orang akan selalu menjadi milikmu, paling-paling menikah dengannya nanti. Pria itu terkekeh. Oke, setelah kalian berdua menikah, aku akan membantumu menanam benih. Percakapan antara keduanya disertai dengan suara berderak dan erangan wanita. Jin Yi tidak tahan lagi. Mengangkat kakinya dan menendang pintu kamar, melihat pemandangan di depannya, seluruh tubuhnya tercengang. Lu Rower yang lemah lembut dan sederhana, tubuhnya penuh dengan bekas robekan, wajahnya yang muda memancarkan pesona yang memalukan. Di sampingnya berbaring seorang pria parubaya gemuk, adapun pakaian keduanya, bahkan SVIP pun tidak bisa melihatnya. Lu Rower melihat Jin Yi mendobrak pintu, dan dengan panik mencoba menutupi tubuhnya. Kakak Jin, kau, bagaimana kau bisa berada di sini? Tapi dia tidak bisa bergerak, mata Jin Yi penuh dengan darah. Temperamennya yang lembut dan elegan menghilang seketika, emosi sedih berlalu dalam sekejap, digantikan oleh amarah yang membara. Dia menatap tajam pria gemuk itu, mengambil tinjunya dan hendak bergegas, tetapi kau lebih cepat darinya. Melewatinya dalam 2 langkah, dan menendang wajah pria itu dengan tendangan cambuk, bersih dan rapi. Tubuh gemuk seberat lebih dari 200 kati itu terbang keluar, menabrak lemari kaca di kepala dinding, suara pecahan dan teriakan pria itu terdengar menjadi satu. Kau bersandar perlahan di sudut dinding, melambaikan tangan kepada Jin Yi, memberi isyarat bahwa sudah cukup. Kau maju saja. Jin Yi bisa melakukan operasi, tapi untuk berkelahi, dia jauh tertinggal. Kau bantu dia bereskan lawannya dulu. Jin Yi mengabaikanmu dan langsung maju dengan tinju besi. Menghantam kepala pria itu ke tanah. Lu Rower melihat adegan berdarah ini dan gemetar ketakutan. Tanpa peduli menutupi tubuhnya, dia memohon dengan gemetar, jangan pukul lagi. Jika dipukul terus, akan ada korban jiwa. Kau hampir melupakannya. Baru setelah mendengar suaranya kau menoleh untuk melihatnya. Oh, hampir lupa ada kau. Mendengar kata-kata ini, wajah Lu Rower menjadi pucat ketakutan. Dia buru-buru menjelaskan, jangan pukul aku. Dia yang memaksaku. Kau melambaikan tangan dengan acuh tak acuh, tenang, aku tidak memukul wanita. Begitu kata-kata itu diucapkan, 2 gadis berpakaian pelayan bergegas masuk. Setelah melihat Lu Rower, tanpa basa-basi mereka menjambar rambutnya dan menamparnya dengan keras. Tuan Jin sangat baik. Kau tega mengkhianatinya. Jika bukan karena Tuan Jin yang mengasihani kami tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan ini. Hari ini, bahkan jika kami kehilangan pekerjaan, kami akan membela keadilan untuk Tuan Jin. 2 orang, 1 di kiri dan 1 di kanan. Suara tamparan terus terdengar. Wajah kecil Lu Rower dengan cepat memerah dan membengkak. Dia hanya bisa meringkuk di tanah dan menahan serangan badai. Kau diam-diam berdecak kagum. Wanita memang kejam. Kau melihat arloji. Kau merasakan sedikit iba di hatimu. Cukup. Aku tahu kalian berterima kasih kepada Jin Yi. Jangan memukul terlalu keras. Pukul saja selama setengah jam. Lu Rower hampir pingsan mendengar itu. Jika dia benar-benar dipukuli selama setengah jam, bahkan jika dia tidak mati, dia hanya akan memiliki setengah nyawa. Baru setelah Jin Yi melampiaskan amarahnya, kau menariknya kembali dan mengedipkan mata padanya. Melihat pria yang wajahnya berlumuran darah di tanah,
Kau membuang puntung rokok ke tubuhnya dan berkata sambil mencibir. Sampai di sini saja untuk hari ini. Mengenai kompensasi untuk saudaraku dan biaya untuk bantuan persahabatan. Besok akan ada orang yang datang untuk bernegosiasi denganmu. Setelah selesai berbicara, kau menarik Jinny dan kedua pelayan itu. Tanpa menoleh ke belakang, kau berjalan keluar ruangan. Pria gemuk itu berbaring di tanah, terengah-engah. Ada beberapa luka bakar yang menyakitkan di wajahnya akibat pecahan kaca. Meskipun terlihat menyedihkan, cederanya tidak separah yang dibayangkan. Jinny telah menahan diri dalam serangan selanjutnya. Meskipun sangat menyakitkan, itu tidak sampai mengancam jiwa. Lu Rower berbaring di tanah cukup lama, baru kemudian mendapatkan kembali sedikit kekuatannya, dan buru-buru meraih pakaiannya. Dengan terhuyung-huyung dia mengenakannya, pintu kamar terbuka lebar, dia dipukuli selama lebih dari 10 menit. Namun tidak ada satupun pelayan yang datang untuk campur tangan, yang membuatnya merasa sangat dingin. Dia tidak pernah menyangka dia akan berakhir dalam situasi seperti ini. Riasan wajahnya yang semula indah telah hancur berantakan oleh air mata dan ingus. Penampilannya saat ini pasti sangat berantakan. Dia berlari ke samping, dan membantu Zhao Wuliang yang tergeletak di tanah. Tuan Zhao, saya benar-benar tidak tahu dia akan datang hari ini. Bajingan ini berani melukai Anda. Kalian tidak boleh melepaskannya. Dia sangat membenci Jinny di dalam hatinya, padahal rencananya sudah sangat baik. Bisa menikah dengan Jinny, dan diam-diam terus berhubungan dengan Zhao Wuliang. Kenapa tidak? Tapi siapa sangka Jinny berani datang dan menyerang Zhao Wuliang. Zhao Wuliang sudah sangat marah. Melihat dia berani mendekat, dia langsung menamparnya. Begitu kerasnya hingga Lu Rower melihat bintang-bintang. Hidungnya tiba-tiba mengeluarkan aliran hangat, membasahi sudut pakaiannya. Ini semua salahmu. Dasar jalang sialan. Kalau bukan karena kamu, bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Zhao Wuliang dengan marah bergegas keluar kamar. Meskipun dia tidak mengenal Jinny, tetapi dia tahu siapa Anda. Sebagian besar kalangan bisnis di Haicheng bahkan di Tiongkok, harus melihat wajah Anda untuk bertindak. Dirinya dipukuli. Bahkan harus datang dan meminta maaf. Jika tidak, jika orang-orangmu datang, akan semakin sulit untuk diselesaikan. Lu Rower meringkuk sendirian di sudut, hatinya penuh kebencian. Dasar babi gendut sialan. Kasar dan jelek, jauh berbeda dengan Jinny yang lembut dan perhatian. Dia bersumpah dalam hatinya akan mencari kesempatan untuk membalas dendam pada Jinny dan kamu. Tapi dia juga tahu, hari ini dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Manajemen toko ini jelas mengenal Jinny. Jika tidak akan ada orang yang datang untuk menangani masalah ini begitu lama, setelah mengenakan pakaiannya. Dia menyadari bahwa rok pendek putih di tubuhnya, sama sekali tidak bisa menutupi bekas cambukan dan tamparan itu. Hatinya semakin marah. Dia membuka pintu, bersiap untuk pergi diam-diam, tetapi baru saja sampai di pintu. Dia melihat dua pelayan wanita yang memukulnya sebelumnya, dengan senyum di wajah mereka, ekspresi hormat. Sama sekali tidak menunjukkan keganasan mereka tadi. Pelanggan ini, Anda belum membayar. Salah satu dari mereka berkata, Lu Rower sangat ketakutan oleh mereka. Ketika melihat mereka, dia tidak bisa menahan diri untuk gemetar, dan berkata dengan suara rendah, bukankah Zhao Wuliang sudah membayar kamar? Kedua wanita itu saling tersenyum, salah satu dari mereka menunjuk ke dalam kamar. Perabotan di dalam kamar telah rusak. Anda harus membayar ganti rugi sesuai harga untuk bisa pergi. Setelah mengatakan itu, orang itu menghalangi jalannya. Orang lain masuk ke kamar dan berkata sambil memeriksa meja samping tempat tidur, bingkai kayu, dan juga karpet. Totalnya perlu ganti rugi 88.000. Apakah tamu ini akan membayar dengan kartu atau tunai? Feng Yudian adalah tempat kelas atas. Terutama lantai 3, adalah tempat di mana pelanggan dengan preferensi khusus yang bersedia menghabiskan uang datang. Meskipun harga yang ditawarkan ini tinggi, namun tidak memandang orang. Wajah Lu Rower memerah. Gemetar tak terkendali, bukankah ini semua kalian yang merusaknya? Namun, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa membantah. Wanita-wanita ini bertindak kejam. Dia baru saja mengalami banyak kesulitan. Saat ini, tidak ada pengawasan, dia hanya bisa menyerah. Dia dengan putus asa kembali ke kamar, menghubungi keluarganya melalui telepon. Sebelum menutup pintu, dia masih bisa mendengar ejekan dari kedua wanita itu. Menjadi simpanan orang, bahkan tidak punya 80.000 di tubuhnya. Orang kaya macam apa yang dia dapat? Siapa yang tahu? Orang bodoh ini benar-benar mengambil dedak dan kehilangan semangka. Saat ini, Lu Chen sedang beristirahat di hotel. Tiba-tiba menerima telepon dari adiknya, dia merasa bingung. Mengapa adik kecil menelepon saat ini? Namun, karena Surusue kebetulan tidak ada, dia pun mengangkat telepon. Rower, sudah selarut ini, mengapa meneleponku? Lu Rower mendengar suara kakaknya, tidak bisa menahan diri untuk terisak pelan. Kak, aku dipukuli orang. Mereka menyuruhku membayar 10.000. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Bisakah kamu meminjamkanku sedikit dulu? Lu Chen mengerutkan kening mendengar jumlah ini. Mengapa sebanyak ini? Dia baru saja mulai bekerja. Bagaimana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu?
Jika bukan karena Surusue bersedia membawanya bepergian, dia tidak mungkin datang ke Antartika. Saat ini, Surusue mendorong pintu masuk. Melihat dia cemberut, dia merasa khawatir. Memegang tangannya, "Ada apa, Lu Chen? Apakah kamu menghadapi masalah?" Dia bertanya dengan prihatin. Lu Chen dengan keras kepala memalingkan wajahnya, "Kak Swear, adikku ditipu oleh sebuah toko di Haicheng. Harus membayar 10.000. Aku bisa mengumpulkan sedikit pinjaman. Maaf merepotkanmu." Melihat ekspresi malunya, Surusue merasa sangat kasihan. "Kamu baru bekerja. Bagaimana bisa punya uang sebanyak itu?" "Karena dia berada di Haicheng. Maka aku akan menelepon Myuga dan memintanya membantu menanganinya." Dia dengan cekatan mengeluarkan ponselnya. "Mengirimimu pesan." Dia berpikir, ini hanyalah masalah kecil. Kamu pasti tidak akan benar-benar memutuskan pertunangan dengannya. Setelah Surusue mengirim pesan singkat itu, dia menemukan bahwa dia telah diblokir olehmu. Bajingan ini benar-benar memblokirnya. Dia tiba-tiba merasa tidak tenang. Dia segera meneleponmu, tetapi ternyata nomornya juga diblokir. Dia menjadi malu dan marah. Hanya karena masalah kecil ini, pria pelit ini benar-benar mengabaikannya. Dia mulai mengingat apa yang telah dia lakukan. Hanya mengajak bawahan untuk berlibur. Meskipun tinggal di kamar yang sama, mereka tidur terpisah. Kamu sama sekali tidak mengerti niat baiknya. Melihat ekspresi tidak senang di wajahnya, Lu Chen dengan lembut menepuk punggungnya. "Menghibur, Kak Swear, jangan marah. Ini semua salahku." "Tidak heran Tuan Mu marah. Aku bisa meminjam uang jika menelepon beberapa orang." Surusue tidak ingin kehilangan muka di depan Lu Chen. Bahkan jika dia menolak berkali-kali, dia tetap bersikeras mentransfer 100.000 padanya. Air mata mulai menggenang di mata Lu Chen. Seluruh tubuhnya bersandar di pelukannya, nadanya semakin menyesal. "Terima kasih, Kak Swear. Jika tidak ada kamu, aku benar-benar tidak tahu apa yang harus kulakukan." Surusue memeluknya selama beberapa detik. Jantungnya berdebar tak terkendali. "Lu Chen, tidak apa-apa. Atasan membantu bawahan adalah hal yang seharusnya. Aku menganggapmu sebagai adik." Dia mengingatkan dirinya sendiri dalam hati. Bagaimanapun, dia akan menikah denganmu. Begitu dia menikah denganmu, dia akan menjadi Nyonya Mu. Orang-orang yang pernah meremehkan keluarga Su akan tunduk padanya. Namun, perasaan yang diberikan Lu Chen kepadanya benar-benar berbeda darimu. Kepolosan dan kelembutannya memberinya rasa penaklukan yang sulit dijelaskan. Surusue tidak menyadari bahwa saldo kartunya hanya tersisa 105.000. Setelah mentransfer 100.000 ke Lu Rower, hanya tersisa 5.000 di rekeningnya. Ini adalah harga diri terakhir yang ditinggalkan ayah Su untuk putrinya. Itu adalah ongkos untuk kembali dari Antartika. Pada saat yang sama, Lu Rower menjadi keras kepala setelah menerima uang itu, hatinya dipenuhi amarah. "Sialan, pacar kakakku adalah nona besar keluarga Su. Tunggu saja sampai dia kembali. Aku pasti akan membuat kedua wanita jalang itu menderita." Dia mendorong pintu hingga terbuka dan membayar kedua pelayan itu. Awalnya ingin mengatakan kata-kata kasar, tetapi melihat tatapan mencibir mereka, kata-kata itu tertelan kembali. Hanya menatap tajam mereka dan dengan cepat meninggalkan toko, dia bersumpah dalam hatinya. Begitu kakak laki-lakinya kembali, dia pasti akan membuat kedua wanita itu berlutut dan meminta maaf. Di sisi lain, Anda dan Jinny sudah meninggalkan toko, duduk di mobil menuju villa. Ilusi terakhir Jinny juga hancur total. Baik teriakan cabul Lu Rower, maupun ekspresi menjilatnya, sama sekali berbeda dari gadis polos yang ada dalam ingatannya. Mengingat penampilannya yang lemah di depannya, dibandingkan dengan penampilannya di depan orang lain, kilatan kesuraman melintas di mata Jinny. Emosi kompleks muncul di hatinya. Apakah wanita dilahirkan sebagai ahli akting? Dia tahu betul. Orang yang memberi makan kucing hari itu jelas bukan Lu Rower. Jinny terdiam lama, berbisik. "Jika bukan karena Anda, dia mungkin masih tertipu." Sekarang dipikir-pikir, sebenarnya ada banyak hal mencurigakan dalam perilaku Lu Rower sehari-hari. Hanya saja disembunyikan oleh filter indah pertemuan pertama dan mengabaikan detail-detail ini. Anda tidak bisa menahan tawa. Anda juga sama. Biasanya saya menyuruh Anda untuk tidak terlalu rendah hati. Jika Lu Rower tahu bahwa Anda adalah dokter pribadi Myuga, dia pasti sudah datang menjilat Anda. Jinny juga dipenuhi amarah tentang hal ini. Wanita itu, Lu Rower, juga mengatakan bahwa dia paling benci orang kaya karena pacar kakaknya direbut oleh orang kaya. Setelah dia selesai berbicara, dia menambahkan, "Saya juga tidak berpura-pura miskin. Saya berpakaian seperti biasa." Hanya saja dia tidak bisa melihatnya. Anda menggelengkan kepala tanpa daya, mengeluarkan ponsel Anda dan bersiap untuk menelepon, lalu meliriknya. Dalam hati sudah jelas. Mungkin pacar yang direbut oleh orang kaya yang disebutkan Lu Rower adalah Surusue. Lu Chen benar-benar memutarbalikkan fakta, dengan paksa mengubah dirinya menjadi korban. Anda benar-benar tidak tertarik pada orang seperti ini. Selanjutnya, biarkan saya yang menanganinya. Apakah Anda tidak akan berhati lembut? Ekspresi Jinny ragu-ragu sesaat. Bagaimanapun,
Mereka telah bergaul selama beberapa bulan. Tetapi ketika dia berpikir bahwa Lu Rower sebenarnya masih berencana untuk terus berhubungan dengan Zhao Liang setelah menikah dengannya, bahkan berpikir untuk membiarkannya membesarkan anak orang lain, hatinya langsung menjadi dingin. Bisa. Zhao Liang, apa yang akan Anda lakukan? Anda tersenyum ringan dan bertanya balik. Menurut Anda, berapa lama dia bisa hidup? Segera setelah itu, Anda menghubungi asisten dan mengatur agar pengacara menuntut Lu Rower. Selama beberapa bulan terakhir ini, Jin Yi tidak boleh kehilangan satu sen pun dari apa yang telah dihabiskannya untuk wanita bodoh itu. Harus membuatnya memuntahkannya, lalu perlahan-lahan menyiksanya. Setelah telepon diatur dengan baik, Anda juga kembali ke villa. Jin Yi merasa sedih dan ingin mabuk berat. Biarkan dia duduk dulu, tidak perlu terburu-buru. Sebentar lagi ada orang lain yang akan datang. Jin Yi berpikir sejenak dan merasa ada benarnya juga, panggung sandiwara sudah disiapkan dengan baik. Bagaimana bisa pemeran utama tidak hadir? Di sisi lain, Ayah Su menerima notifikasi kartu keluarga. Melihat Surusue mentransfer 100.000 sekaligus, amarahnya sedikit mereda. Anak ini tahu bagaimana memperbaiki kesalahannya. Asalkan dia bisa mendapatkan kembali MUG, bukan berarti tidak bisa memberinya kesempatan. Dia hanya menyisakan sedikit uang saku untuk Surusue. Semua kartu lainnya dibekukan. Mungkin anak itu menyadari tekadnya dan sudah memesan tiket pesawat. Dia sedang bergegas kembali ke Haicheng. Zhao Liang berlari dengan panik, meminta bantuan orang untuk mencari tahu alamatmu. Jangan lihat dia yang tinggi hati di depan Lu Rower, tetapi dengan skala perusahaannya, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menemuimu. Ketika dia tiba di Villa Mingyue, 1 jam telah berlalu. Dia berdiri di luar halaman villamu. Semakin menyadari perbedaan antara keduanya. Haicheng sangat mahal, terutama area villa yang tenang seperti Villa Mingyue yang sangat dekat dengan pusat kota. Villa kecil biasa saja nilainya melebihi seluruh kekayaannya. Dan Yulong Courtyard tempat kamu tinggal adalah villa termahal di Villa Mingyue. Rumornya, saat lelang terjual dengan harga selangit 1,1 miliar. Zhao Liang semakin ketakutan, tidak tahu apakah kamu akan memaafkannya. Dengan identitasmu. Bahkan tidak membawa pengawal dan turun tangan sendiri untuk membantu Jin Yi melampiaskan amarahnya. Terlihat hubungan keduanya sangat dekat. Dirinya hari ini mungkin benar-benar dalam masalah besar. Zhao Liang berdiri di depan pintu villa, bersiap untuk mengetuk, tetapi pintu halaman terbuka secara otomatis. Penjaga di pintu memperlakukannya seolah tidak ada. Jelas, kamu sudah menduga dia akan datang dan memberitahu bawahanmu terlebih dahulu. Semakin Zhao Liang merasakan bahwa semua ini berada di bawah kendali pihak lain, semakin dia merasa takut. Villa ini sangat besar. Tanpa pelayan yang memandu, dia sama sekali tidak dapat menemukan lokasi rumah utama. Sepanjang jalan, para pengawal villa menatapnya dengan tatapan tajam, seperti melihat mangsa. Setelah pemeriksaan ketat untuk memastikan dia tidak membawa barang berbahaya, pemimpin pengawal Long Aotian baru mengizinkannya masuk ke dalam rumah. Dan bergumam pada dirinya sendiri, akhirnya bisa melakukan sesuatu untuk Tuan MU. Pengawal lainnya juga ikut menyetujui. Ya, sejak Tuan dan Nyonya pergi berlibur ke luar negeri, Tuan MU tidak terlalu membutuhkan kita. Sangat iri pada mereka yang mengikuti Tuan dan Nyonya ke luar negeri. Setidaknya mereka masih berguna. Kami menerima gaji tanpa melakukan apa-apa. Hati kami benar-benar tidak tenang. Di bawah bimbingan pelayan, Zhao Liang akhirnya tiba di hadapanmu. Dia berusaha keras untuk menunjukkan senyum menjilat, tetapi merasakan tekanan saat melihatmu. Saat ini, kamu duduk santai di sofa, menyilangkan kaki, dengan rokok di tangan kiri. Di atas meja terdapat gelas berkaki tinggi yang indah, cairan coklat tua di dalamnya masih terus mengeluarkan gelembung. Zhao Liang tertegun sejenak. Dalam hatinya bertanya-tanya apakah isi gelas itu adalah Coca-Cola, tetapi dia dengan cepat mengalihkan perhatiannya kembali ke krisis di depannya. Zhao Liang tidak berani ragu lagi. Segera mulai memohon belas kasihan, Tuan MU, mohon angkat tangan Anda dan maafkan saya kali ini. Saudara Jin, Anda dapat mengajukan permintaan apapun, saya pasti akan memenuhinya. Setelah selesai berbicara, dia tanpa ragu berlutut, gerakannya lancar dan dilakukan dalam sekali jalan. Kamu sedikit mengangkat mata, dengan sedikit ekspresi kagum berkata, tidak buruk, ini baru namanya profesional, dibandingkan dengan keluarga Su yang hanya menelepon, sikap Zhao Liang jelas jauh lebih tulus. Melihat kamu tidak menyebutkan persyaratan apapun, Zhao Liang menjadi semakin panik. Dia tahu betul bahwa mengajukan persyaratan tidak menakutkan. Yang paling ditakuti adalah pihak lain tidak mengatakan apapun. Tuan MU, kali ini saya yang salah. Saya bersedia memberikan kompensasi 1 miliar kepada Tuan Jin. Sebagai kompensasi untuk kali ini adalah modal lancar terbesar yang bisa dia keluarkan, dan juga kartu yang telah dia rencanakan sebelumnya. Lagi pula, menyinggung Anda, tanpa mengeluarkan banyak darah, masalahnya tidak bisa diselesaikan. Setelah mendengar ini, kamu menoleh ke Jin Yi dan berkata dengan santai, Lau Jin, kamu tidak kekurangan uang, jangan minta kompensasi. Nanti aku akan membuka perusahaan untukmu, kamu juga jadi presiden untuk bersenang-senang.
agar tidak diremehkan wanita. Meskipun ekspresi Jin Yi dingin, dia tetap mengangguk. Menjadi presiden juga boleh. Zhao Wuliang segera menyahut, Tuan Jin, saya bersedia mengalihkan 10% saham perusahaan saya kepada Anda. Perusahaannya adalah warisan dari leluhurnya, dia memegang 70% saham, dengan hak kendali mutlak. Untuk membuatmu mereda amarah, mengirim 10% saham juga tidak terasa sakit, tetapi kamu tersenyum dan melambaikan tangan. Sudahlah Tuan Zhao, menjadi pemegang saham perusahaan apa gunanya, bahkan bukan pemegang saham terbesar. Kalau pergi ke sana juga harus merendahkan diri. Sudahlah, kami tidak mau kompensasi apapun. Zhao Wuliang sudah lama mendengar tentang kepribadianmu yang licik, tetapi tidak menyangka kamu akan mengajukan persyaratan sebesar itu. Namun dia tidak punya pilihan. Sama seperti dia dulu dengan tidak bermoral menggertak Lu Rower, karena di matanya, Jin Yi hanyalah orang biasa. Tetapi sekarang, situasi lebih kuat dari orang, dia seolah-olah langsung kehilangan semua kekuatannya. Tulang punggungnya juga melemah, 51% saham perusahaan dialihkan kepada Tuan Jin. Masalah ini akan saya urus serah terimanya besok. Zhao Wuliang hampir menggertakkan gigi mengucapkan kalimat ini. Melihat ini, kamu mengangguk puas. Karena Tuan Zhao begitu tulus, maka aku tidak akan menolak. Zhao Wuliang menahan keputusasaan di dalam hatinya. Saat berdiri, kakinya gemetar, hanya untuk bermain dengan seorang wanita, ia kehilangan sebagian besar sahamnya. Dia benar-benar ingin mati saja. Jika dia tahu akan berakhir seperti ini, dia seharusnya memberi pelajaran pada Lu Rower sebelum keluar. Semua karena wanita jalang ini. Tepat saat dia hendak berbalik dan pergi, suaramu terdengar lagi. Lau Jin, setidaknya besok kamu akan menjadi pemegang saham terbesar perusahaan, tetapi kamu bahkan tidak memiliki 180 juta di tubuhmu. Tidak enak didengar. Sudahlah, nanti aku transfer padamu. Zhao Wuliang hampir jatuh ke tanah, memaksakan senyum pahit, Tuan MU, bagaimana mungkin saya merepotkan Anda untuk masalah kecil seperti ini? Besok saat penandatanganan perjanjian pengalihan, saya akan mentransfer hibah 100 juta bersama dengan saham kepada Tuan Jin. Kata-kata ini hampir keluar dari sela-sela giginya. Dalam hatinya, dia sudah memutuskan untuk menyiksa Lu Rower sampai mati setelah kembali. Jin Yi tetap tanpa ekspresi sepanjang proses, seperti gunung es. Meskipun dia biasanya seperti ini, tapi hari ini dia terlihat sangat dingin, bahkan setelah mengetahui bahwa dia akan mendapatkan 51% saham perusahaan Zhao, ekspresinya tidak berubah sedikit pun. Bagaimanapun, skala perusahaan Zhao tidak kecil, saham ini setidaknya bernilai 500 juta. Namun, sebagai dokter pribadimu, gajinya sangat banyak sehingga tidak bisa dihabiskan. Di kalangan atas kota Hai, statusnya juga tidak perlu dipertanyakan lagi, tidak ada yang tidak memberinya sedikit pun rasa hormat. Setiap hari tidak bekerja tetapi masih bisa mendapatkan. Siapa yang akan begitu bodoh untuk menjadi pemegang saham? Namun, Jin Yi tidak begitu mengerti. Mengapa kamu ingin dia mengambil alih saham ini? Ini tidak sesuai dengan karakter teman lamanya. Kamu melihat keraguannya. Sudut bibirmu tertarik membentuk senyum jahat. Jika aku tidak salah ingat, anak magang yang baru datang di perusahaan Zhao. Sepertinya bernama Lu Rower, kan? Ekspresi Jin Yi masih dingin, tetapi sudut bibirnya menunjukkan sedikit senyum yang nyaris tak terlihat. Kamu menepuk pundaknya, itu hanya seorang wanita, jangan terlalu dipikirkan. Siapa yang tidak bertemu dengan sampah dalam hidupnya? Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, suara langkah kaki terdengar dari atas. Terlihat dua gadis berjalan turun dari atas. Saudari kembar ini dicarikan oleh Ibu MU untukmu. Kakak, Yunya, bertubuh tinggi. Mengenakan cheongsam berwarna ungu muda, dengan lekuk tubuh yang sempurna. Adik, Yun Fei, mengenakan pakaian pelayan berwarna merah muda yang lucu, berlari turun dengan sepatu kulit kecilnya. Melihat mereka, Jin Yi tanpa sadar menghindar dari tanganmu yang terulur. Sudahlah. Sebaiknya aku pulang dulu, pukulan hari ini terlalu berat. Dia hanya ingin pulang dan menenangkan diri. Setelah Yun Fei mengantar Jin Yi keluar, dia mengambil gelas berkaki panjang di atas meja, dengan senyum manis di wajahnya. Dengan lembut membujuk, Tuan muda, minum es cola di musim panas tidak baik untuk kesehatan. Mengatakan itu, dia mengeluarkan sebotol cola bersuhu ruangan dari dapur. Sebelum dia bisa menuangkannya ke dalam gelas, Anda dengan cepat melambaikan tangan. Lupakan saja, minum cola bersuhu ruangan di musim panas yang panas, apa bedanya dengan minum air seni kuda? Mengatakan itu, Anda berjalan ke sisi Yunya dan mencubit pipinya. Yunya mendengus kesakitan, tetapi tidak berani melawan, hanya bisa menatap Anda dengan polos. Setiap kali Yun Fei melakukan sesuatu yang membuat Anda tidak senang, Anda akan melampiaskan amarah padanya. Anda kembali ke ruang kerja di lantai 2. Menggunakan komputer untuk mengarahkan bisnis perusahaan dari jarak jauh. Karena ada orang khusus yang bertanggung jawab atas urusan khusus di perusahaan, Anda tidak sesibuk presiden lain sepanjang hari. Selama tidak ada masalah besar, Anda bahkan tidak pergi ke kantor untuk bekerja. Baru saja menyelesaikan beberapa urusan. Nada sistem berbunyi di benak Anda. Selamat kepada tuan rumah karena telah membantu Jin Yi untuk bangkit.
Hadiah paket hadiah misterius. Sudah dimasukkan ke ruang penyimpanan sistem. Apakah tuan rumah ingin membuka paket hadiah misterius? Anda tersenyum dalam hati. Bagaimanapun juga aku sedang menganggur. Oke, kalau begitu buka dan lihatlah. Selamat kepada tuan rumah karena telah menerima 1 juta dana awal. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan pertarungan semua. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan wawasan maju. Dapat memperoleh tren keseluruhan situasi biro bisnis di muka. Anda terdiam selama 2 detik, menggelengkan kepala dengan sakit kepala. 1 juta dana awal? Apakah ini untuk mengirim pengemis? Pertarungan semua dan wawasan maju ini tidak terlalu berguna untukmu. Hadiah ini sama sekali tidak berarti bagimu. Dirimu sendiri menghasilkan ratusan juta setiap menit. Apakah akan mengambil 1 juta sebagai dana awal? Selain itu, pertarungan, Anda sudah menjadi raja tanpa mahkota di dunia gelap pada usia 18 tahun. Bahkan Long Aotian, yang memegang naskah kembalinya raja tentara, dipukuli dengan patuh oleh dirimu sendiri. Sistem tampaknya merasakan ketidakberdayaan Anda. Nada suaranya mengungkapkan sedikit keluhan. Ini adalah dunia novel yang menyiksa, tingkat penyiksaan Jinyi tidak cukup dalam. Jadi jangan salahkan aku untuk hadiah kecil ini. Anda sedikit condong ke depan, jari-jari Anda tanpa sadar mengetuk meja. Tidak mungkin, bahkan sistemnya pun aneh, harus disiksa cukup dalam. Baru hadiahnya lebih banyak, ini terlalu berlebihan. Sistem buru-buru menjelaskan. Tuan rumah, pengaturanku seperti ini. Jika Anda ingin hadiah yang lebih baik, Anda mungkin juga secara aktif mencari protagonis tragis dalam novel yang menyiksa. Selama Anda cukup berusaha, saya pasti akan menyiapkan paket hadiah yang lebih kuat untuk Anda. Anda menghela nafas tak berdaya, mengeluarkan sebatang rokok dari saku Anda dan menyalakannya. Saya malas mencari orang. Lihat saja, bagaimanapun juga saya sedang bosan, tidak ada salahnya melakukan tugas. Mungkin saja beruntung, begitu keluar langsung bertemu. Sikap malasmu membuat sistem benar-benar speechless. Selain tampan, kaya raya, dan beruntung. Selain menguasai berbagai keterampilan, apalagi yang dia miliki, jika protagonis novel. Lalu apa gunanya sistem? Saat sistem bergumam dalam hati, asistenmu menelepon. Melaporkan kemajuan pekerjaan. Direktur MU, setelah kerjasama dengan keluarga Su dibatalkan. Perusahaan lain menyadari ketidakharmonisan Anda dengan keluarga Su dan semuanya berbalik melawan. Keluarga Su memang keluarga lama di Haicheng. Tetapi kekayaan dan kekuasaan mereka dalam beberapa tahun terakhir sudah tidak seperti dulu. Meskipun begitu, keluarga Su masih termasuk dalam 10 besar di Haicheng. Hanya saja dibandingkan dengan keluarga MU, perbedaannya terlalu besar. Keluarga Su bisa masuk 10 besar. Hanya karena kekayaan keluarga hanya cukup untuk masuk 10 besar. Dan Anda bukan hanya orang terkaya di Haicheng, tetapi juga tokoh papan atas di lingkaran bisnis seluruh Siakuo. Baiklah, sisanya tidak perlu diurus. Hal kecil seperti ini tidak perlu diberitahukan lagi padaku. Anda berkata dengan nada datar, tetapi dalam hati mencibir. Wanita macam apa? Berani bermain-main denganku. Aku pasti akan membuatnya merasakan sakit dengan teratur. Setelah menutup telepon, asisten itu ketakutan. Dia tidak pernah menyangka Anda akan menyerang keluarga Su. Dan stupid benar-benar berani melakukan hal seperti itu. Keluarga Su benar-benar akan tamat. Kebetulan, Anda baru saja menutup telepon. Panggilan dari ayah Su langsung masuk. Nadanya lebih rendah dari sebelumnya, suaranya pun serak. Xiao MU, aku salah. Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Berikan keluarga Su jalan keluar. Hanya dalam beberapa jam, keluarga Su telah kehilangan hampir 100 juta. Dan Anda baru saja. Lebih banyak kekuatan kecil belum sempat bertindak. Tunggu sampai besok. Kerugian keluarga Su akan puluhan, bahkan ratusan kali lipat dari sekarang. Anda mengetuk meja dengan ringan. Agak kesal. Direktur Su, jangan memanggilku dengan begitu akrab. Bukankah Anda tahu bahwa Anda salah? Anda hanya tahu bahwa keluarga Su akan tamat. Selesai berbicara. Anda menutup telepon tanpa ragu-ragu dan memasukkan nomor ayah Su ke daftar hitam. Sejak keluarga MU dan keluarga Su bertunangan, keuntungan yang diperoleh ayah Su dari Anda tidak kurang dari ratusan juta. Atas nama Anda, investasi yang diraih oleh ayah Su tidak terhitung jumlahnya. Anda awalnya berpikir, bagaimanapun juga nanti akan menjadi keluarga sendiri, tidak masalah jika ayah Su memiliki lebih banyak kekuatan. Anda tidak peduli, tetapi pengkhianatan Surusue membuat Anda benar-benar kecewa. Ayah Su tidak mungkin tidak tahu perbuatan putrinya. Sekarang setelah ketahuan barulah memohon ampun. Malam itu, kamu menelepon orang tuamu. Memberitahukan rencana sendiri kepada mereka. Setelah mengetahui tindakan tak tahu malu keluarga Su, kedua orang tua itu sangat marah. Menyatakan dukunganmu untuk bertindak sesukamu. Budi baik generasi tua sudah cukup dibalas oleh keluarga MU. Jalan adalah pilihan sendiri. Tidak ada jalan untuk kembali bagi siapapun. Dengan pelayanan Yunya dan Yun Fei, kamu tidur lebih awal. Kedua saudari itu adalah pelayan pribadimu yang selalu siaga 24 jam. Jangan salah paham. Mereka benar-benar hanya pelayan.
Keesokan paginya, kamu memutuskan untuk pergi ke perusahaan Zhao Wuliang. Saat tiba di depan gerbang perusahaan, kamu langsung menarik perhatian semua orang. Meskipun Hongqi versi panjang bukanlah mobil mewah teratas di Haicheng. Namun, plat nomor dengan 6 angka yang sama tetap sangat menarik perhatian. Beberapa resepsionis wanita di perusahaan itu menatapmu dengan mata berbinar setelah melihatmu. Hari ini kamu mengenakan pakaian olahraga putih sederhana, dengan tinggi badan sempurna 185 cm, ditambah wajah muda yang kekanak-kanakan. Dengan sedikit senyum pemberontak di sudut bibirmu, saat kamu memasuki perusahaan, udara seolah membeku. Beberapa karyawan wanita buru-buru mengeluarkan cermin kecil untuk memeriksa apakah riasan mereka masih sempurna, lalu serempak menyanggul rambut di telinga mereka. Menatapmu dengan mata menggoda. Siapa ini? Mitra kerja baru perusahaan? Belum pernah mendengar bahwa perusahaan memiliki mitra kerja setampan ini. Mitra kerja yang pernah mereka lihat sebelumnya, entah pria parubaya gemuk dan berminyak, atau pria tampan bergaya, tetapi usianya juga di atas 30 tahun. Seperti dirimu yang masih muda tetapi memiliki aura presiden. Ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Sementara pengawal di beberapa mobil di belakang mobil Hongqi hanya bisa melihatmu turun dari mobil. Melihatnya menghilang dengan mata terbelalak, merasa sangat canggung di hati mereka. Tidak ada yang bisa dilakukan setiap hari. Menerima gaji tanpa melakukan apa-apa. Sungguh hari-hari yang sulit. Kamu berjalan masuk ke perusahaan. Di belakangmu mengikuti Long Aotian yang bekerja sebagai sopir paruh waktu. Meskipun keterampilan Long Aotian tidak sebaik dirimu, tetapi terkadang tidak nyaman bagimu untuk turun tangan sendiri. Inilah gunanya Long Aotian. Aura kuat yang kamu pancarkan membuat karyawan di depan gerbang perusahaan menundukkan kepala. Tidak ada yang berani menanyakan asal-usulmu, lalu membiarkanmu masuk ke perusahaan. Ketika pandanganmu tertuju pada seorang pria di sudut, kedua mata bertemu. Mata pria itu berkedip-kedip. Segera memasang ekspresi menjilat. Tetapi kamu dengan tajam menangkap kekejaman dan kebencian yang tak bisa disembunyikan di matanya. Kamu tidak ingat pernah mengenal orang ini, lalu secara tidak sadar mengaktifkan mata pencerahan. Nama, Ji Boda. Pekerjaan, kekasih gelap cahaya bulan putih. Identitas, tokoh pendukung pria dalam novel penderitaan. Informasi, merebut budi baik penyelamatan Liu Ruyan dari protagonis pria, Shen Tian. Melalui berbagai cara, membuat Liu Ruyan membuang protagonis pria ke gunung, menderita siksaan dan penghinaan. Termasuk namun tidak terbatas pada memanjat, memakan kotoran, pemukulan dengan tongkat, sengatan listrik, gigitan serangga, hingga akhirnya Shen Tian disiksa hingga wajahnya tak dapat dikenali. Patah hati dan bunuh diri, Liu Ruyan memeluk abu jenazahnya dengan sangat sedih, menyiksa Ji Boda sampai mati. Misi 1. Bantu Ji Boda merebut identitas protagonis pria, hadiah berupa paket hadiah misterius. Misi 2. Bantu protagonis pria menyembuhkan luka. Hadiah jarum regenerasi Jiulan, kau menatap Ji Boda, dalam hati kau mengeluh pada sistem. Paket hadiah misterius itu hanyalah modal awal 1 juta, ditambah beberapa barang tak berguna. Adapun jarum regenerasi Jiulan itu, kau sudah lama bisa, sistem ini benar-benar tidak berguna. Kau terus membaca informasi. Kau merasa jijik pada pemeran pendukung pria yang katanya menyedihkan ini. Sebaliknya protagonis pria, Shen Tian, hampir tidak berdaya saat disiksa. Kedua misi yang diajukan sistem itu tidak membuatmu tertarik. Sudut bibirmu menyunggingkan senyum. Sepertinya kau sangat membenciku? Ji Boda merasakan ketakutan yang tak bisa dijelaskan saat melihat tatapanmu, seolah-olah sedang diincar oleh binatang buas yang ganas. Dia tanpa sadar bergerak mundur. Tuan, ini pertama kalinya kita bertemu. Bagaimana mungkin aku membenci Anda? Sebenarnya dia sangat membenci. Mengapa dia hanya bisa mendapatkan status dengan menjilat dan menyenangkan? Liu Ruyan, sementara kau terlihat seperti berasal dari keluarga besar, memiliki aura bangsawan yang sangat dia impikan. Kau dengan malas meregangkan tubuh, tidak mempedulikan jawabannya. Benarkah? Mungkin, sistem panik melihat kau tidak berniat untuk bertindak. Bantu protagonis pria atau bantu pemeran pendukung pria, tuan rumah harus memilih salah satu. Kau bersandar di sofa. Berkata dengan bosan. Apakah kau mengajariku melakukan sesuatu, baik itu sistem atau jari emas? Tidak bisa memerintahkanmu untuk melakukan sesuatu. Adapun apakah akan membantu protagonis pria, kau memutuskan untuk melihat suasana hati. Lagi pula, ada begitu banyak orang yang menderita di dunia ini, kau tidak mungkin menyelamatkan semuanya. Tepat pada saat itu, rapat perjanjian pemegang saham di lantai atas telah selesai, Jin Yi berhasil mengambil alih 51% saham dari Zhao Wuliang, menjadi pemegang saham terbesar di perusahaan Zhao. Secara logika, perusahaan tingkat ini, kau tidak akan datang secara pribadi, tetapi karena ini adalah pertama kalinya teman lamamu menjadi presiden, kau merendahkan diri. Datang secara pribadi untuk mendukung. Kau malas naik ke atas, jadi kau menunggu di ruang resepsi. Tidak lama kemudian, sosok mungil dan lemah masuk ke perusahaan, itu adalah Lu Rower. Meskipun memakai riasan tebal,
Tetapi kemerahan dan memar di wajahnya masih tidak bisa sepenuhnya ditutupi. Dia dipukuli terlalu parah kemarin. Dia harus datang bekerja dengan wajah bengkak seperti babi. Kemarin, Lu Rower meminjam Lu Chen pulang dan menangis kepada orang tuanya. Namun, Lu Rower berasal dari keluarga biasa. Ayahnya seorang penjudi, ibunya bermain mahjong setiap hari. Keduanya tidak terlalu peduli pada putri mereka. Setelah mengetahui bahwa dia biasanya menghasilkan uang dengan menjual tubuhnya, mereka bahkan meminta uang saku darinya. Setelah mengetahui bahwa dia dipukuli, reaksi pertama mereka adalah memeras sejumlah uang dari pihak lain. Tetapi sebelum mereka bertindak, Zhao Wuliang membawa dua pria besar dengan marah menghampiri, memarahi Lu Rower dengan keras, dan bahkan memukulinya dengan kejam. Ayah dan ibu Lu meringkuk di sudut. Takut mereka juga akan dipukuli. Karena tidak mampu menyinggung Zhao Wuliang, mereka hanya bisa menyalahkan Jin Yi. Namun, Lu Rower tahu betul di dalam hatinya bahwa dia tidak bisa menyinggung Anda. Dia bergabung dengan perusahaan Zhao Wuliang dengan menjual tubuhnya. Dia tidak ingin merusak masa depannya karena hal ini. Hari ini, begitu dia memasuki perusahaan, Lu Rower melihat Anda duduk di ruang resepsi. Untungnya, Anda tidak memperhatikannya. Dia dengan hati-hati ingin menyelinap kembali ke posisinya. Tetapi dihentikan oleh rekan-rekannya. Lu Rower, kamu dipecat. Kamu tidak perlu datang bekerja lagi. Lu Rower tertegun di tempat ketika mendengar kalimat ini. Kamu, apa katamu? Bagaimana mungkin? Aku tidak percaya. Di mana Zhao Wuliang? Di mana dia? Meskipun dia dipukuli oleh Zhao Wuliang tadi malam, dia tidak percaya bahwa Zhao Wuliang akan tega memecatnya. Gadis di meja depan memutar matanya, mencibir seperti melihat sampah. Jangan mencari CEO Zhao. Sekarang perusahaan telah berganti presiden. Pelindungmu tidak berguna lagi. Cepat pergi. Lu Rower mengandalkan hubungan Zhao Wuliang untuk menggertak pria dan wanita di perusahaan. Oleh karena itu, semua karyawan perusahaan sangat membencinya. Gadis di meja depan berpikir, daripada membuang-buang kata dengan wajah bengkak seperti babi ini, lebih baik melihat pria tampan di ruang resepsi untuk memanjakan mata. Mungkin pihak lain akan jatuh cinta pada pandangan pertama padanya. Lu Rower mencoba masuk, tetapi dihentikan oleh dua satpam. Wanita cantik selalu membuat orang merasa kasihan, tetapi wanita cantik yang wajahnya bengkak seperti babi, para satpam tidak akan ragu saat bertindak. Setelah kehilangan pelindungnya, Zhao Wuliang, dan ditemukan identitas aslinya oleh Jin Yi, Lu Rower mengalami pukulan bertubi-tubi. Mentalitasnya sudah hancur, ekspresinya terdistorsi, dan dia berteriak dengan suara serak. Aku tidak percaya. Kalian pasti berbohong padaku. Aku ingin bertemu Zhao Wuliang. Biarkan dia keluar dan menemuiku. Pada saat ini, Jin Yi dan yang lainnya selesai rapat. Kebetulan turun ke bawah. Ketika Lu Rower melihat Jin Yi, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Jin, bagaimana kamu bisa berada di sini? Pemegang saham perusahaan lain melihat Lu Rower. Segera memerintahkan dengan wajah dingin, usir wanita gila ini. Jangan mengotori mata Tuan Jin. Jin Yi adalah tokoh penting yang baru diangkat. Bagaimana dia bisa membuat keributan di sini? Zhao Wuliang juga berdiri. Di depan semua orang, dia mengumumkan bahwa Jin Yi menjadi pemegang saham terbesar perusahaan. Mantan pacar menjadi atasan langsung. Perbedaan psikologis yang besar ini membuat Lu Rower hampir runtuh. Dia menatap Jin Yi dengan tatapan kosong, hatinya dipenuhi penyesalan dan keengganan. Jin Yi tampan dan menawan. Lembut dan perhatian, sangat cocok dengan semua fantasinya tentang seorang pacar. Tapi hanya itu saja tidak cukup. Dia membutuhkan pria kaya untuk memuaskan kesombongannya. Itu sebabnya dia memilih Zhao Wuliang. Dia tidak pernah menyangka Jin Yi, yang dia anggap sebagai ban serep, ternyata menjadi pemegang saham terbesar perusahaan Zhao. Kamu dengan malas keluar dari ruang resepsi. Dengan santai menunjuk Lu Rower, nadanya santai tetapi dengan sedikit keagungan. Jangan biarkan dia memasuki perusahaan lagi di masa depan. Kalau tidak, aku benar-benar meragukan kemampuan keamanan kalian. Meskipun petugas keamanan tidak mengenalmu, aura tak terbantahkan di tubuhmu. Membuat mereka tanpa sadar mematuhi perintahmu. Dua petugas keamanan menggertakkan gigi dan dengan tegas menyeret Lu Rower. Melemparkannya keluar dari perusahaan. Lu Rower jatuh dengan keras ke tanah, riasannya luntur setengahnya karena air mata. Terlihat menyedihkan dan jelek. Jika dulu, Jin Yi melihat Lu Rower diperlakukan seperti ini, dia pasti sudah sangat marah. Tapi sekarang, hatinya tidak lagi bergejolak. Kamu cukup puas dengan tindakan petugas keamanan, menyipitkan mata sedikit, dan berkata dengan malas. Kerja bagus. Gaji kalian berdua akan dinaikkan 20% di masa depan. Mendengar ini, kedua petugas keamanan segera sangat berterima kasih. Bahkan jika mereka tidak tahu identitasmu, mereka tidak meragukan perkataanmu. Jin Yi berdiri di samping dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Berpikir, bukankah perusahaan ini sudah menjadi milikku? Bagaimana mungkin kamu yang memberi perintah? Tapi dia terlalu malas untuk peduli tentang hal kecil ini. Mereka berdua keluar dari perusahaan, naik mobil dan pergi. Sementara Lu Rower,
yang tergeletak di tanah, baru sadar. Melihat Xiao Wuliang hendak pergi, dia buru-buru menerjang dan memeluk kakinya. Terseduh-seduh berkata, "Kak Xiao, kamu tidak bisa meninggalkanku. Aku tidak punya apa-apa sekarang." Xiao Wuliang mendorongnya dengan tidak sabar dan meludah. "Jika bukan karenamu, aku tidak akan jatuh ke titik ini. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kalau tidak, aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu." Setelah selesai berbicara, dia dengan cepat menyingkirkannya. Bersiap untuk pergi, Lu Rower dengan putus asa memeluk kaki Xiao Wuliang dan berkata dengan nada menyerah, "Jangan lari, pacar kakakku adalah nona sulung dari keluarga Su, kakakku tidak akan melepaskanmu." Xiao Wuliang mencibir, menendangnya, dengan ekspresi jijik di wajahnya. "Orang sepertimu, pantas mengenal nona sulung keluarga Su?" Dia sama sekali tidak percaya kata-kata Lu Rower. Merasa bahwa ini adalah omong kosong. Setelah menyingkirkan Lu Rower, Xiao Wuliang pergi dengan cepat. Bersiap untuk pergi ke luar negeri sesegera mungkin untuk menghindari badai. Namun, ketika mobilnya mencapai lereng gunung, gunung itu tiba-tiba runtuh, dan batu-batu besar berjatuhan. Di sisi lain, Jin Yi turun dari mobil di tengah jalan. "Meskipun hubungannya denganmu baik, kalian jarang bertemu." Melihat penampilan Lu Rower hari ini, dia memang merasakan sedikit kesenangan di hatinya, tetapi lebih banyak penyesalan. Menyesali bahwa dia salah menilai orang di awal. Setelah Jin Yi turun dari mobil, kapten pengawalmu sekaligus sopir, Long Aotian, segera bertanya, "Tuan MU, apakah kita akan kembali ke villa, atau pergi ke perusahaan?" Jari-jarimu menari di keyboard, dan tanpa mengangkat kepalamu, kau berkata, "Kembali ke villa saja. Kau bisa menangani urusan perusahaan di komputer. Kau telah menghabiskan banyak uang untuk memelihara begitu banyak orang, sehingga tidak perlu turun tangan sendiri. Bagaimana situasi keluarga Su?" tanyamu. Long Aotian sambil mengemudi. Sambil menunjukkan senyum, setelah Tuan MU membatalkan kerjasama dengan keluarga Su sudah goyah. Diperkirakan tidak akan bertahan lebih dari sebulan. Meskipun keluarga Su memiliki dasar tertentu, tanpa dukunganmu. Ditambah dengan perputaran modal yang buruk, tidak ada banyak waktu lagi. Kau mengerutkan kening. Tidak puas dengan hasil ini, terlalu lambat, biarkan keluarga Su benar-benar menghilang dalam waktu setengah bulan. Long Aotian mendengar ini dan tersenyum jahat. "Baik, Tuan MU, serahkan masalah ini padaku." Kau masih sangat mempercayai Long Aotian. Dia tidak hanya mahir dalam perkelahian, pembunuhan, tetapi juga sangat ahli dalam bisnis. Banyak hal yang tidak ingin kau hadapi secara pribadi disampaikan melalui dia. Tepat ketika kau bersiap untuk menutup mata dan beristirahat, suara notifikasi sistem tiba-tiba terdengar di benakmu. Host, protagonis pria yang malang dari novel ditemukan. Ini adalah kesempatan bagus. Bantulah dia. Kau membuka matamu sedikit, dan melihat ke arah yang ditunjukkan oleh sistem. Benar saja, kau melihat seorang pria compang-camping dan penuh kotoran berjalan terpincang-pincang. Informasi tentangnya segera muncul di benakmu. Nama, Shen Tian. Status, protagonis pria dunia campuran, posisi, teman masa kecil, cahaya bulan putih tersembunyi. Informasi, Shen Tian pernah terluka parah dan koma saat menyelamatkan Liu Ruyan. Jasa penyelamatan itu diklaim oleh Ji Boda. Setelah itu, Shen Tian disiksa oleh Liu dan Ji untuk waktu yang lama. Belum lama ini, Liu Ruyan mempercayai kata-kata Ji Boda dan mengirim Shen Tian ke pegunungan yang dalam. Shen Tian melarikan diri setelah menderita siksaan yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya telah mencapai batasnya. Jika tidak diobati, dia pasti akan mati dalam 2 hari. Tugas, selamatkan protagonis pria dan obati lukanya. Hadiah, versi yang ditingkatkan dari mata pengetahuan mendalam. Kamu menghela nafas dan bergumam pelan. "Sepertinya aku tidak bisa bersantai hari ini." Kamu memberi isyarat kepada Long Aotian untuk berhenti dan menatap Shen Tian di luar jendela mobil. Tatapanmu mengandung makna yang dalam. "Long, menurutmu apakah ada orang seperti ini? Sudah tahu bahwa teman baik pria dan pacar masa kecilnya tidak akur, tetapi bersikeras melemparkan pacar masa kecilnya ke pegunungan yang dalam. Dalam hatinya, dia masih merasa mencintainya." Sudut bibirmu tersenyum sinis, seolah sudah mengetahui jawabannya. Long Aotian bermain-main dengan kunci mobil. Senyum jahat tergantung di sudut bibirnya, tanpa menyembunyikan penghinaannya. Wanita normal mana yang punya teman baik pria? Jelas bahwa ini adalah menggunakan pisau untuk membunuh orang. Mencintainya, dia pasti sudah ingin dia mati. Dia berbicara tanpa basa-basi, merasa bahwa kamu sedang bercanda. Kamu tersenyum dan menepuk bahu Long Aotian. Manusia, paling suka mendapatkan segalanya. Serakah dan bodoh. Suasana hatimu sedang baik hari ini. Jika Shen Tian menunjukkan cukup keberanian, kamu bersedia membantunya. Long Aotian turun dari mobil dan menarik Shen Tian yang kurus kering dan penuh luka ke dalam mobil. Shen Tian tampak terkejut. Sepertinya dia tidak menyangka itu kamu. Dia mengepalkan tinjunya dan bergumam. "Kamu, Anda Tuan MU." Shen Tian mengenali pria kuat ini yang pernah dia lihat di kalangan atas.
Meskipun Shen saat ini sangat menderita dan tubuhnya sangat lemah, aura Anda masih membuatnya merasakan tekanan yang tak dapat dijelaskan. Apakah Liu Ruyan memintamu untuk menjemputku? Shen berkata dengan nada mencela diri sendiri. Suaranya dipenuhi kelelahan dan keputusasaan. Mendengar ini, kamu tertawa dan berkata dengan nada menghina. Liu Ruyan menyuruhku untuk menjemputmu? Ini benar-benar lelucon yang bagus. Kamu bersandar di kursi mobil dan mengamati Shen dengan perlahan. Melihat penampilannya yang penuh luka, kamu dengan santai menyalakan sebatang rokok dan dengan malas menghembuskan asap. Shen dengan susah payah memaksakan senyum. Saat sudut mulutnya bergerak, luka-lukanya mengeluarkan sedikit darah. Dia batu pelan, bahkan hampir tidak memiliki kekuatan untuk menyeka keringatnya. Long Aotian memberinya selembar tisu. Bersihkan sendiri, jangan kotori mobil bos. Meskipun kamu tidak punya fobia kebersihan. Tapi kalau ada noda di mobil, itu agak tidak pantas. Kamu menyipitkan mata. Dengan nada datar bertanya, jika aku memberimu kesempatan untuk membalas dendam, bagaimana kamu akan membalas Liu Ruyan dan Jiboda? Shen tertegun, lalu matanya menyala dengan kebencian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia mengatupkan giginya. Berkata dengan suara rendah, aku ingin mereka merasakan semua penderitaan yang aku alami, membuat mereka hidup lebih buruk daripada kematian. Persahabatan masa kecil sudah lama habis ketika Liu Ruyan berulang kali memihak Jiboda dan melemparkannya ke gunung yang dalam. Kamu mengangguk puas. Jawaban Shen jelas sesuai dengan keinginanmu. Jika jawaban yang kamu dengar adalah pengampunan dan pemenuhan, kamu sudah menendangnya keluar dari mobil. Orang yang diintimidasi seperti ini dan tidak ingin membalas dendam. Bahkan tidak punya hak untuk hidup. Benar? Kamu dengan santai menekan tombol di dalam mobil. Beberapa kilatan perak keluar dari kursi. Kamu dengan santai meraih jarum-jarum perak itu, bahkan tidak melihatnya dan menusuk beberapa titik akupuntur Shen. Sistem berseru kaget di benakmu. Host, tunggu, jarum 9 kebangkitan bukanlah cara menggunakannya seperti ini. Kenapa kamu begitu ceroboh? Tapi kamu sama sekali tidak menghiraukan reaksi sistem. Gerakannya begitu terampil hingga mengerikan. Hanya dalam beberapa menit, wajah Shen berangsur-angsur pulih dari pucat seperti abu menjadi kemerahan. Meskipun tubuhnya masih sangat lemah, dia bukan lagi pasien sekarat seperti sebelumnya. Hanya saja, setelah pulih, rasa pusing yang hebat menyerang. Shen hampir jatuh. Dia berpegangan pada kursi di dalam mobil, nyaris tidak berdiri tegak. Seluruh perban di tubuhnya sudah merembes darah. Kamu menggelengkan kepala dengan kecewa dan mengeluh, benar-benar tidak profesional. Jelas, para pengawal yang menyiksa Shen tidak berani melukai wajahnya, hanya memukuli tempat-tempat yang tertutup pakaian. Kamu dan Long Aotian mencibir hal ini. Jika orang-orang di bawah Long Aotian yang melakukannya, mereka pasti bisa menyiksa orang hingga kesakitan yang tak tertahankan tanpa meninggalkan luka apapun. Saat ini, Shen yakin bahwa kamu benar-benar ingin membantunya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Tuan Mu, aku berutang nyawa padamu. Mulai sekarang, urusanmu adalah urusanku. Pada saat yang sama, dia juga penasaran bagaimana kamu membantunya membalas dendam. Namun, di bawah tatapannya yang terkejut, Long Aotian malah mengemudikan mobil ke depan kantor polisi. Shen menggaruk kepalanya dengan bingung. Tuan Mu, kamu menampar kepalanya. Berkata dengan nada santai. Kamu apa? Tidak tahu mencari paman polisi jika ada kesulitan? Minta tolong, lapor polisi, jangan menyiksa lagi. Cukup bagi mereka mendekam beberapa tahun di penjara. Kau mengatakannya dengan santai, seolah-olah hal ini sangat sederhana. Luka Shen lebih parah dari yang diperkirakan. Perutnya dipukul benda berat, punggungnya penuh dengan luka goresan pisau. Bahkan rambut dan makanan kotor yang ditemukan di perutnya membuatmu jijik. Kaki kanannya patah. Di kaki kirinya ada bekas luka bakar berbentuk kata, Jian R. Hampir seluruh tubuhnya tidak ada kulit yang utuh. Petugas polisi pun tidak percaya. Luka seperti itu seharusnya sudah membuatnya meninggal. Barang bukti dan saksi sudah lengkap, tinggal menangkap orangnya. Keluar dari kantor polisi, Shen belum sepenuhnya sadar. Dulu, selama Liu Ruyan marah, dia selalu menggunakan kekuasaannya untuk memaksanya menunduk, lalu membalas dendam perlahan. Tapi sekarang, kau jelas tidak bermain sesuai aturan. Sistem bergumam bingung di benakmu, tuan rumah, selama kau menyembuhkan Shen membiarkannya hidup kembali, tugas selesai. Dia juga bisa mengubah takdirnya. Dan hidup bahagia dengan tokoh utama wanita. Dengan kemampuan medismu, menyembuhkan Shen hanyalah hal kecil. Tapi kau malah hanya menyembuhkannya setengah. Sistem bingung, tidak mengerti apa yang sebenarnya kau pikirkan. Kau menjelaskan dengan dingin, terlalu membosankan untuk menyembuhkannya. Biarkan dia melihat dengan mata kepala sendiri orang-orang yang menyakitinya. Menerima balasan 100 kali lipat. Itulah yang disebut balas dendam yang sebenarnya. Sistem langsung tercengang. Tidak mengerti apa yang kau rencanakan. Hari itu, pengawal Liu Ruyan ditangkap. Tapi Liu Ruyan dan Jiboda masih bebas. Para pengawal bersikeras bahwa mereka bertindak atas kemauan sendiri. Kekuasaan besar Liu Ruyan masih membuatnya lolos dengan mudah.
Kau juga tidak ikut campur. Akan lebih menarik jika Dalang dibalas dendam oleh Shen Tian sendiri. Benar saja. Tidak lama kemudian Liu Ruyan keluar dari kantor polisi dengan marah dan segera menyuruh orang mencari keberadaan Shen Tian. Dia jelas tidak menyangka bahwa situasinya akan berkembang sejauh ini. 5 menit kemudian, Liu Ruyan mendapat laporan dari asistennya bahwa Shen Tian berada di Villa Bulan Terang, halaman Yulong. Dia membawa Jiboda bergegas ke sana. Sementara kau sedang bermain basket dengan para pengawal di lapangan basket halaman Yulong. Beberapa lemparan 3 angka yang indah mendapat sorak-sorai. Kau sudah tahu bahwa Liu Ruyan akan datang. Ketika dia dan Jiboda turun dari mobil dan berjalan ke halaman, kau menjentikan jari dengan dingin. Long Aotian segera membawa Shen Tian ke halaman. Liu Ruyan menatapmu dengan dingin dan bertanya, "Presiden MU, aku tidak tahu di mana aku menyinggungmu. Mengapa kau menyuruh tunanganku melapor ke polisi?" Menurutnya, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Shen Tian pasti tidak akan melapor ke polisi. Pasti kau yang diam-diam menyuruhnya. Keluarga Liu tidak sebanding dengan keluarga MU, tapi juga tidak terlalu jauh. Apalagi, kau melakukan ini tanpa alasan. Kau harus membuatnya meminta maaf padanya. Kau tersenyum tipis. Dia memberi isyarat kepada Shen Tian untuk membuka bajunya, memperlihatkan bekas luka yang padat di tubuhnya. Wajah Liu Ruyan langsung memucat. Tangannya gemetar ingin menyentuh luka Shen Tian, tapi dengan cepat ditarik kembali, seolah menyentuh sesuatu yang paling mengerikan di dunia. Aku tidak menyuruh mereka melakukan ini padanya. Dia tidak berani menatap mata Shen Tian, mata yang dulu dikenalnya. Sekarang hanya tersisa kemarahan dan kebencian yang tak berujung. Shen Tian mencibir dengan dingin, "Apa yang kau inginkan dariku? Apakah kau merasa siksaannya belum cukup? Ingin mengulanginya lagi?" Sedikit rasa kasihan yang baru saja muncul pada Liu Ruyan langsung menghilang. Dia membalas dengan marah, "Aku hanya menyuruh orang-orang untuk memberimu pelajaran agar kau patuh. Aku tidak pernah menyuruh mereka menyiksamu. Jangan bicara omong kosong. Aku benar-benar lelah." Shen Tian sedikit mengangkat matanya. "Apakah aku pernah meminta bantuanmu? Kaulah yang menyuruh mereka untuk mendisiplinkanku dengan benar. Asalkan tidak melakukan hal yang tidak pantas, kau tidak keberatan, bukan?" Wajah dingin Liu Ruyan itu jarang menunjukkan kabut air mata, dengan panik menggelengkan kepala menyangkal. Dalam suaranya terdengar ketidakberdayaan dan kemarahan. "Tidak, bukan begitu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu akan jadi seperti ini." Awalnya, ketika dia mendengar laporan polisi, dia mengira Shen Tian hanya marah-marah. Tapi melihat Shen Tian di depannya, dia langsung mengerti bahwa dia telah ditipu. Dia memandang Jiboda dengan benci. "Ini kau yang melakukannya? Bagaimana mungkin Jiboda berani mengaku?" Tapi saat berikutnya, tubuhnya terbang seperti karung kain yang robek. "Ternyata kau melihat mereka bertele-tele dan langsung bertindak." Shen Tian memandangmu dengan kagum, merasakan kelegaan karena dendamnya terbalaskan. Kau melambaikan tangan padanya. "Cepatlah, jangan bertele-tele. Aku akan bertanggung jawab jika kau memukulnya." Ekspresi Liu Ruyan rumit saat melihatmu. "Tuan MU, kau memukul orangku di depanku. Apakah itu pantas?" Kau mengorek telingamu, bahkan tidak repot-repot menatapnya. "Memang agak tidak pantas." "Kalau begitu, tahan saja." Shen Tian melihat pernyataanmu dan segera maju untuk mengambil tongkat kayu dari tangan Long Aotian. Dia menghantamkannya ke tubuh Jiboda. Selama sebulan terakhir ini, semua janji dan sumpah cintanya telah habis terkikis. Jika mungkin, dia ingin kedua bajingan ini mati bersama sekarang juga. Mata Liu Ruyan memerah. Dia berusaha menarik Shen Tian, tidak ingin dia terus menyerang. Tapi Shen Tian bahkan tidak melihatnya, dan mendorongnya menjauh. Dia mengarahkan tangannya ke wajahnya, dan menamparnya dengan keras. "Di mana kau ketika aku disiksa dan dianiaya? Kenapa kamu merasa sakit ketika aku memukul kekasihmu?" Nada bicara Liu Ruyan menjadi semakin dingin. "Aku sudah bilang, aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Aku akan menyelidikinya dengan jelas. Siapapun yang melakukannya, aku tidak akan melepaskannya. Bagaimanapun, kamu adalah tunanganku. Kamu masih akan menikah denganku di masa depan, dan kamu bertepuk tangan di samping. Hampir menyiksa tunangannya sampai cacat dan masih ingin menikah dengannya? Bolehkah aku bertanya? Bagaimana bisa otakmu yang 99K benar-benar bodoh itu tumbuh? Kamu sangat curiga apakah dunia novel benar-benar tidak memiliki akal sehat. Omong kosong seperti itu. Bagaimana bisa keluar dari mulutmu?" Liu Ruyan tidak punya waktu untuk membantahmu, dan buru-buru memanggil pengawal untuk menghentikan Shen Tian. Namun, sebelum kedua pengawal Liu Ruyan sempat bergerak, Long Aotian menendang 2 kali secepat kilat, dan keduanya tergeletak di tanah. Pingsan dengan gembira. "Bercanda, dia hanya tidak bisa mengalahkanmu. Di bawahmu, dia tak terkalahkan. Bos, bagaimana dengan wanita ini? Apakah kamu ingin menangkapnya bersama-sama? Dia tidak mengenal keluarga Liu manapun. Menyinggung bosnya? Bunuh satu persatu." Kamu menatap Liu Ruyan dengan sedikit main-main di matamu. "Laolong, jangan bicara omong kosong. Ini adalah nona dari keluarga Liu. Di siang bolong."
Di area villa mewah seperti Yulong Yuan, bagaimana kamu bisa mengatakan pembunuhan? Long Aotian tersenyum jahat. Jadi maksudmu, bos, kita harus membawanya ke luar negeri terlebih dahulu. Lalu, sambil mengatakan itu, dia membuat gerakan memotong leher. Liu Ruyan sedikit takut, tetapi bagaimanapun juga, dia berasal dari keluarga kaya dan memiliki banyak pendukung di belakangnya. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Long Aotian berani menyerangnya. Dia hanya marah karena Shen Tian menyerangnya. Kamu harus tahu bahwa Shen Tian dulu memujanya di telapak tangannya karena takut dia akan jatuh. Takut dia akan meleleh di mulutnya. Kamu berani memukulku? Bukankah aku sudah bilang, aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Aku akan memberimu penjelasan. Apa maksudmu? Bahkan kamu tidak mempercayaiku? Shen Tian melepaskan Liu Ruyan. Mengertakkan gigi dan menunjuk luka-luka di sekujur tubuh. Inilah akibat dari mempercayaimu. Jangan biarkan aku mendapatkan kesempatan. Jika tidak, semua yang aku alami, aku akan membuatmu mengalaminya sekali. Kebencian di mata Shen Tian membuat Liu Ruyan merinding. Tanpa sadar mundur 2 langkah. Matanya merah dan dia masih membela diri. Aku benar-benar tidak tahu akan menjadi seperti ini. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Siapapun yang menyakitimu. Aku akan membuatnya membayar 100 kali lipat. Kamu mengambil dokumen dari pengawal dan melemparkannya ke wajah Liu Ruyan. Tuan Liu, Anda seharusnya sangat tertarik dengan hal-hal ini. Liu Ruyan terkena lemparan dokumen di wajahnya. Bahkan sebelum dia marah padamu, ketika dia melihat isi dokumen itu, wajahnya yang sudah jelek menjadi suram seperti bisa meneteskan air. Dokumen itu mencatat bahwa orang yang menyelamatkannya saat dia jatuh ke air bukanlah Jiboda. Alasan mengapa Liu Ruyan mempercayai Jiboda adalah karena Jiboda menyelamatkan hidupnya. Jika dia tahu bahwa Shen Tian yang menyelamatkannya hari itu, tidak akan ada begitu banyak masalah di antara mereka berdua. Memikirkan semua kerusakan yang dia sebabkan pada Shen Tian selama bertahun-tahun karena mendengarkan kata-kata Jiboda. Hati Liu Ruyan seperti disikat ribuan kali, membuatnya sangat kesakitan. Tatapannya sedingin es, menatap Jiboda tanpa emosi, seolah-olah dia sudah menjadi orang mati. Beraninya kau menipuku? Sialan, aku pasti akan membuatmu lebih baik mati. Begitu dia selesai berbicara, dia menendang keras di antara kedua kaki Jiboda. Sepatu hak tinggi 8 cm itu sangat akurat. Jeritan Jiboda bahkan lebih menyedihkan dari sebelumnya. Dia sangat kesakitan hingga hampir pingsan. Namun, ekspresi Liu Ruyan berubah seketika. Ketika dia melihat ke arah Shen Tian, dia menunjukkan ekspresi bersalah. Dia mencoba meraih tangan Shen Tian, matanya penuh dengan permohonan. Shen Tian, maafkan aku. Ini semua salahku. Salahku karena buta dan salah mengenali orang. Percayalah padaku, aku akan memberikan kompensasi padamu. Aku akan menebus semuanya. Kamu melihat dari samping dan tidak bisa menahan diri untuk menyeringai. Shen Tian sudah sangat membencinya. Dia tidak memberinya kesempatan apapun dan dengan mudah menghindari tangannya. Wajah Shen Tian penuh dengan sarkasme. Kompensasi? Bagaimana kau berencana untuk mengkompensasi semua bekas luka di tubuhku ini? Atau, apakah kau bersedia diperlakukan seperti aku, dipelihara selama sebulan? Jika kau bersedia, maka mungkin aku bisa memaafkanmu. Suaranya dingin dan tanpa ampun. Bergema di halaman. Wajah Liu Ruyan berangsur-angsur menjadi pucat dan tak berdaya. Keberpihakan di masa lalu. Kesalahpahaman dan luka, melukai hati Shen Tian berulang kali. Dia tidak memiliki sedikit pun kerinduan pada Liu Ruyan. Ketika Liu Ruyan mendengar pertanyaannya, cahaya di matanya langsung meredup. Anda melihat pertengkaran antara keduanya dengan senyum di bibir Anda dan menepuk bahu Long Aotian. Bagaimana kalau aku bertaruh denganmu? Long Aotian tampak bingung, firasatnya agak buruk. Bos, bertaruh apa? Anda mengulurkan satu jari. Bertaruh gaji tahunanmu. Wajah Long Aotian langsung menjadi pahit. Dia ingat ketika mereka berdua bersaing dalam membuat keramik hingga melukis. Dan dalam persaingan bisnis, Anda kalah telak, Anda tersenyum merangkul bahunya. Jangan khawatir, ini hanya permainan, paling-paling saya akan menjadi pengawal gratis selama setahun lagi. Melihat Liu Ruyan sangat sedih, mungkin dia tidak akan menyetujui persyaratan Shen Tian, kan? Long Aotian ingin berbicara. Namun dia terlambat, dan harus setuju dengan enggan. Baiklah. Kalau begitu aku akan. Liu Ruyan akan setuju. Saat ini, Liu Ruyan memandang Shen Tian dengan memohon. Matanya penuh dengan sakit hati dan penyesalan. Dulu aku salah, beri aku kesempatan sekali saja. Aku akan membuktikan bahwa orang yang paling kucintai selalu kamu. Semua penderitaan yang kamu alami, akan kubalas 2 kali lipat kepada Jiboda. Namun hati Shen Tian sudah sedingin besi. Dengan sinis berkata, kalau begitu buktikan padaku. Temani aku hidup di luar negeri, Tuan Mu punya rumah di pulau kecil. Liu Ruyan mendengar kalimat ini. Mundur beberapa langkah dengan panik, dia tanpa sadar melihat ke arah Anda. Matanya penuh ketakutan. Anda melihat adegan ini, menunjukkan senyum yang menggoda. Liu Ruyan adalah orang yang pintar. Dia tahu bahwa jika dia tinggal di Haicheng, dia masih bisa mengendalikan segalanya.
Tetapi jika dia pergi ke luar negeri, hasilnya akan sulit diprediksi. Dia berjuang sejenak, dan akhirnya menggelengkan kepala menolak, Shen Tian. Aku tidak bisa meninggalkan keluarga dan karierku. Mendengar jawabannya, hati Shen Tian benar-benar membeku. Tidak lagi menatapnya, berbalik dan membanting tongkat kayu di tangannya dengan keras ke tulang punggung Jiboda. Suara tulang patah terdengar, Jiboda pingsan. Shen Tian dengan dingin mengucapkan kalimat. Enyahlah kau. Liu Ruyan berlinang air mata, seluruh tubuhnya gemetar. Namun pada akhirnya dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi, hanya bisa pergi dengan sedih. Anda bersandar di kursi. Sambil mengunyah biji melon, dengan santai menyaksikan semua ini, para pengawal juga mengelilingi Anda. Menyaksikannya dengan asyik. Long Aotian melihat mobil Liu Ruyan menjauh, tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Wanita sialan, membuatku harus bekerja gratis setahun lagi. Jiboda yang pingsan diangkat ke dalam mobil oleh pengawal. Anda mengeluarkan sebuah kartu dari saku Anda, dan melemparkannya kepada Shen Tian, orang-orang di penjara itu. Jika kamu mau, kamu bisa masuk dan bermain dengan mereka. Jika tidak mau, kamu juga bisa mencari orang untuk membereskan mereka. Shen Tian menerima kartu itu, dan membungkuk berulang kali mengucapkan terima kasih. Baru kemudian dia pergi bersama pengawal. Namun jika dia lebih berhati-hati, dia akan menyadari bahwa sejak Liu Ruyan pergi, Long Aotian menghilang begitu saja, kontak singkat itu memungkinkan sistem untuk memahami garis besarmu. Ia dengan sedikit gelisah menasihati. Tuan rumah, Shen Tian dan Liu Ruyan adalah protagonis pria dan wanita. Mereka saling mencintai dengan dalam. Selama kamu menyembuhkan Shen Tian, mereka bisa hidup bahagia bersama, dan tugasmu bisa dianggap selesai dengan sangat baik. Kamu mencibir, saling mencintai dengan dalam? Kalau saling mencintai dengan dalam, tidak akan mengurung Shen Tian di gunung. Jika suatu hari aku menyelesaikan semua tugas, dan tiba-tiba muncul sistem lain, aku memilih untuk memberikan semua hadiah kepada sistem itu. Tetapi tetap mengatakan paling menghargaimu, apakah kamu percaya? Sistem terdiam. Dalam hati terasa tidak rela, ia membantumu dengan susah payah menyelesaikan tugas, mengapa hadiah terakhir diberikan kepada orang lain? Ia mencoba menjelaskan, Liu Ruyan ditipu, dia benar-benar mencintai protagonis pria. Kamu menjentikan abu rokok, tersenyum dengan main-main. Jika cinta sejati, mengapa baru saja Shen Tian mengatakan akan membawanya ke luar negeri? Dia tidak mau setuju, kamu masih tidak mengerti manusia. Kamu menggelengkan kepala dan tidak berkata apa-apa lagi, pemikiran sistem hanyalah lelucon. Liu Ruyan bersedia merendahkan Jiboda demi Shen Tian. Tetapi tidak bersedia mengambil risiko demi cinta, yang disebut cinta mendalamnya, hanyalah ingin mendapatkan keduanya. Pada saat yang sama, Su Xiao dan Xiao Feiyan berkendara ke Mingyue Manor, dengan wajah cemas. Mereka tahu bahwa keluarga Su telah jatuh ke dalam kesulitan, semua mitra kerja sama telah membatalkan kontrak, dan karyawan Su juga banyak yang mengundurkan diri. Terpaksa, Su Xiao membawa Xiao Feiyan secara pribadi untuk mencoba meredakan amarahmu. Begitu mereka turun dari mobil, mereka melihatmu duduk santai di halaman berjemur matahari. Pengawal dengan cepat maju untuk menghalangi mereka. Su Xiao dengan cemas berteriak, Xiao Mu, dengarkan penjelasan paman. Ini benar-benar kesalahpahaman. Xiao Feiyan dengan tidak senang berbisik, anak ini semakin tidak sopan. Melihat kami datang, bahkan tidak menyapa. Meskipun merasa tidak senang di hati. Mengingat situasi keluarga Su, dia harus menahan amarahnya, dan berkata dengan nada merendah. Xiao Mu, buka pintunya dulu, jika ada kesalahpahaman, mari kita bicarakan baik-baik. Kamu berbaring di kursi, melirik mereka dengan dingin, dan berkata dengan acuh tak acuh. Di sini tidak menyambut kalian. Para pengawal bersiaga, menghalangi di depanmu. Su Xiao sangat cemas hingga berkeringat di seluruh wajah. Rusue akan segera kembali, tidak peduli bagaimana kamu menghukumnya. Tetapi pernikahan bukanlah masalah sepele. Kamu tersenyum, hatimu terasa dingin. Saat ini, Su Rusue sedang menemani Lu Chen berlibur di Antartika. Bagaimana mungkin dia bisa kembali secepat ini? Kamu malas menanggapi permohonan mereka. Para pengawal juga tidak mau mengalah sama sekali. Xiao Feiyan sangat marah, menunjuk para pengawal dan memaki-maki. Kalian para budak, beraninya kalian menghentikanku? Aku ini ibu mertua tuan kalian. Tidak takut aku menyuruhnya memecat kalian? Para pengawal saling bertukar pandang dan menatapnya dengan sinis. Dia pantas menjadi ibu mertua, Lord Boss, kita. Jika Su Rusue tidak bertingkah aneh, mungkin dia benar-benar memiliki kesempatan. Xiao Feiyan menjadi marah, mengangkat tangannya untuk memukul pengawal, tetapi dengan mudah dihentikan oleh lawannya. Pengawal itu berkata dengan dingin, jangan bergerak sembarangan. Jika kamu bergerak lagi, aku akan membela diri. Wajah Xiao Feiyan pucat, berjongkok setengah di tanah, terus berteriak kesakitan. Namun, dia tidak bisa melepaskan diri. Kamu hanya melihat semua ini dengan acuh tak acuh, sama sekali tidak tergerak. Dibandingkan dengan Xiao Feiyan yang pemarah, Su Xiao jelas lebih tenang. Dia menatapmu. Matanya penuh ketidakberdayaan, dan dia sudah jelas di dalam hatinya bahwa masalah ini tidak bisa lagi diperbaiki.
Dia menghela napas pelan, menoleh untuk melihat Xiao Feiyan, dan akhirnya berbicara. Ge, bahkan jika Rusue bersalah padamu, kamu tidak perlu melakukan semuanya sampai tuntas, kan? Kamu tersenyum, menepuk bahu Yunya, berdiri dan meregangkan badan. Melakukan semuanya sampai tuntas? Bagaimana mungkin? Aku hanya melakukan persaingan bisnis yang normal. Keluarga Su tidak pandai mengelola, jadi kebangkrutan adalah hal yang wajar. Bagaimana bisa dikatakan melakukan semuanya sampai tuntas? Su Xiao tentu tahu bahwa kamu tidak benar-benar bertindak kejam, tetapi pengaruhmu terlalu besar. Bahkan jika kamu hanya bergerak sedikit, itu bisa menimbulkan gelombang badai. Dia menundukkan kepalanya dan terdiam beberapa saat, lalu mengangkat kepalanya untuk menatapmu langsung. Ada sedikit tekad di matanya. Tidak peduli apa, keluarga MU dan keluarga Su memiliki persahabatan selama bertahun-tahun. Bisakah kamu tidak memberikan jalan keluar untuk keluarga Su? Apakah kamu harus menyuruhku berlutut di hadapanmu agar kamu memaafkan Suer? Mendengar ini, kamu tertawa kecil dan melambaikan tanganmu. Baiklah. Kalau begitu, berlututlah. Wajah Xiao Feiyan segera berubah drastis, dan ada kebencian di matanya. Dasar anak haram, beraninya kamu berbicara seperti ini kepada orang yang lebih tua dari kami. Kamu mengangkat bahu acuh tak acuh. Terlalu malas untuk memperhatikan kutukannya, berbalik dan berkata kepada Yunya, setelah aku bertunangan dengan Surusue. Apakah aku terlihat sangat tergila-gila dengan cinta? Yunya tersenyum lembut dan dengan lembut menepuk debu di bahumu. Tuan muda selalu tenang dan terkendali. Bagaimana mungkin dia melakukan hal bodoh seperti itu? Kau tersenyum sambil mencubit pipi Yunya. Dengan sedikit rasa geli di matanya, benar saja, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Mampu mengatakan hal sebodoh itu, Xiao Feiyan sangat marah dan ingin meledak lagi. Namun Su Xiao menariknya, dia mendekat ke telinga Xiao Feiyan dan berbisik. Jika kau membuat MU gemarah lagi, keluarga Su akan bangkrut dan kau akan hidup dalam kemiskinan. Lupakan saja barang-barang mewah. Kata-kata ini akhirnya membuat Xiao Feiyan tenang. Dia jelas tidak mau melepaskan kehidupan yang ada, antara kekuasaan dan harga diri. Pasangan itu akhirnya memilih yang pertama. Su Xiao bersumpah dalam hati bahwa suatu hari dia akan membalas dendam padamu. Namun saat ini, dia hanya bisa berlutut di hadapanmu. Su Xiao berlutut di hadapanmu. Dengan suara rendah, Xiao MU, mohon. Demi orang tua ini, ampuni keluarga Su. Kau melirik mobil di belakangnya. Merasa bosan di hati, kau berkata dengan acuh tak acuh, Paman Su. Sepertinya kau salah paham. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku akan mengampuni keluarga Su karena kau berlutut. Kebangkrutan keluarga Su memang pantas didapatkan. Itu tidak ada hubungannya denganku. Su Xiao terkejut mendengar kata-kata itu dan seluruh tubuhnya membeku. Ingin mengatakan sesuatu, tetapi kau menyela. Cukup. Singkirkan mereka, mereka menghalangi pandangan. Kau melambaikan tangan dengan santai. Para pengawal segera maju dan menyeret kedua orang tua itu keluar. Kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan. Kedua orang ini tidak berguna lagi. Adapun apa yang diinginkan orang tua itu, berikan saja padanya. Trik rendahan seperti ini, kau sudah tidak menggunakannya sejak kau berusia 10 tahun. Kau bersandar kembali di kursi. Melanjutkan makan kuaci, menyaksikan akhir dari lelucon ini dengan acuh tak acuh. Sebuah pemberitahuan panggilan tak terjawab muncul di ponselmu. Kau terkekeh pelan dan mengirimkan gambar yang baru saja kau ambil. Surusue akan segera menerima video ini. Dia akan tahu bahwa keluarga Su tidak punya jalan untuk mundur. Pagi harinya di kapal pesiar. Ketika Surusue menggesek kartu, dia menemukan bahwa saldo di kartunya hanya tersisa 5.000 yuan. Dia panik. Sejak bertunangan denganmu, dia tidak pernah khawatir tentang uang. Kartu yang diberikan ayah Su dan kau hampir tidak pernah habis. Namun hari ini, bukan hanya kartu ini, tetapi semua kartu lainnya juga telah dibekukan. Lu Chen keluar dari kamar mandi dan melihat keanehan Surusue, dia bertanya dengan prihatin. Ada apa dengan Suster Rusue? Apakah Tuan MU membuat masalah lagi untukmu? Wajah Surusue menjadi muram. Ketidakpuasannya semakin besar. Hanya Lu Chen yang memahaminya. Saat Lu Chen keluar untuk sarapan, Surusue mencoba meneleponmu, tetapi ternyata kamu sudah memblokirnya. Dia semakin marah saat menelepon. Bajingan ini, beraninya dia menghentikan kartuku. Dia merasa hanya mengajak Lu Chen keluar untuk bersenang-senang. Tidak ada yang serius, kenapa kamu begitu pelit? Tapi, bahkan kartu ayahnya telah dihentikan, yang membuatnya sedikit panik. Dia mencoba menghubungi para saudarinya di Haicheng. Ingin meminjam uang, tetapi semua panggilan dengan cepat ditutup, bahkan beberapa saudara perempuan memblokirnya. Surusue menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan mulai merasa sedikit tidak nyaman. Dia ingat di lingkaran Haicheng. Hanya ada dua situasi yang menyebabkan penghindaran skala besar seperti itu, kebangkrutan atau menyinggung orang yang seharusnya tidak disinggung. Dan keluarga Su saat ini jelas tidak jauh dari kebangkrutan. Dalam keadaan darurat, Surusue menggunakan ponsel Lu Chen untuk mengirimimu pesan, melaporkan identitasnya, berharap kamu akan menjawab. Namun, kamu masih tidak menanggapi.
Hatinya tenggelam sedikit demi sedikit. Tepat pada saat ini, dia menerima video ayah dan ibu Su memohon dengan susah payah di depanmu. Di bawahnya juga terlampir sebuah kalimat, "Nona Su, Anda pasti tidak ingin video ini tersebar, kan?" Surusue melihat video itu dengan amarah di hatinya. "Beraninya kamu melakukan ini pada orang tuanya?" Dia menelepon ayah Su. Di ujung telepon terdengar isak tangis Xiao Feiyan dengan mata berkaca-kaca, "Putriku, cepat kembali, MU gak akan menindas kita sampai mati." Setelah mendengarkan cerita ibunya, Surusue benar-benar marah. "Tunggu aku kembali, aku pasti akan membuat MU berlutut dan meminta maaf." Kemudian pecat para pengawal itu. Tetapi ayah Su sudah melihat semuanya. Mendengarkan percakapan bodoh ibu dan anak itu, dia benar-benar kehilangan kesabaran dan merebut telepon, berteriak, "Cepat kembali, jika kamu tidak kembali, kamu akan mati di luar." Surusue sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia belum pernah melihat ayahnya begitu marah. Dia dengan cepat menjelaskan, "Aku tidak punya uang untuk kembali sekarang. Ayah, transfer sejumlah uang padaku. Aku akan segera kembali ke negara ini." Hatinya dipenuhi dengan kebencian terhadapmu, merasa bahwa perjalanan ini hancur total olehmu. Ayah Su mendengarkan kata-kata Surusue, amarahnya berkobar. Dia bertanya dengan dingin, "Bukankah aku sudah memberimu ongkos untuk kembali?" Surusue dengan ragu menceritakan semuanya tentang dia membawa Lu Chen. Setelah mendengar itu, mata Su Xiao menjadi gelap, tangan yang memegang ponsel mengepal terlalu keras hingga urat-uratnya menonjol. Hampir membanting ponselnya, tetapi dia menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya. "Sudahlah, aku akan mentransfer uangnya sebentar lagi, cepat kembali." Setelah menutup telepon, Xiao Feiyan tampak panik, begitu cemas hingga tidak bisa duduk diam. "Suamiku, apa yang harus kita lakukan? Apakah bajingan kecil itu benar-benar ingin mendorong kita ke jalan buntu?" Su Xiao akhirnya tidak bisa menahan diri lagi, mengangkat tangannya dan menampar wajahnya dengan kejam. "Putri baik apa yang telah kau besarkan? Harus mempermalukan MU saat akan mengambil surat nikah." Xiao Feiyan terjatuh ke tanah, menatap kosong pada Su Xiao. Su Xiao berjalan cepat menaiki tangga, membanting pintu ruang kerja dengan keras. Baru saat itulah Xiao Feiyan sadar kembali. Menutupi wajahnya yang memerah karena tamparan, mengambil cangkir di dekatnya dan melemparkannya ke atas, mengutuk seperti wanita jalang. "Kau berani memukulku? Bagus, sekarang bahkan kau berani menyentuhku." Dia bergegas naik ke atas dan memukuli pintu. Sangat marah, tetapi Su Xiao sudah tidak ingin memperhatikannya lagi. Baginya, istri dan putrinya membuatnya sangat khawatir. Sekarang setelah sampai pada titik ini, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Karena kau tidak mengingat masa lalu, maka jangan salahkan dia karena tidak sopan. Segera atur anak buah untuk melakukan sesuatu. Sementara itu, kau berbaring di tempat tidur. Kaki panjang ramping Yun ya sedang memijatmu. Long Aotian menelepon, melaporkan tindakan Su Xiao. Setelah mendengarkan, kau tersenyum tipis, biarkan dia melompat. Semakin tinggi dia dipuja, semakin menyakitkan dia jatuh. Kuharap keluarga Su bisa bertahan selama 3 hari, kalau tidak itu akan terlalu membosankan. Adapun urusan Liu Ruyan, nanti saja kita lihat. Rencana Su Xiao yang dia pikir sudah matang, sebenarnya sudah berada dalam kendalimu. Long Aotian di luar menyeringai dan menyetujui. Kau dengan santai mengubah posisi. Setengah jam kemudian, kau keluar kamar dengan semangat. Long Aotian mengantarmu ke pegunungan di sisi timur kota Hai. Melewati hutan lebat, akhirnya tiba di sebuah halaman kecil seluas lebih dari 1000 meter persegi. Bangunannya kuno dan sederhana. Hutan lebat mengelilingi sekelilingnya. Shen Tian berdiri di depan pintu, terus muntah memeluk tempat sampah. Melihatmu datang, dia dengan susah payah melambaikan tangan padamu, "Tuan MU. Anda datang." Kau tersenyum dan berjalan mendekat, bertanya, "Bagaimana bisa gejala sisa kambuh lagi?" Shen Tian mengangguk. Ingin mengatakan sesuatu, tetapi terputus oleh muntah. Dia tahu. Anda telah menyembuhkan luka dalamnya, tetapi siksaan selama bertahun-tahun telah meninggalkan trauma psikologis yang serius. Anda melambaikan tangan. "Luka dalam sudah saya obati. Luka luarnya, biarkan sembuh perlahan atau operasi saja. Kalian baru saja memasuki villa. Seorang wanita penuh dengan darah dan perjuangan menerjang ke arah Anda. Anda secara naluriah menendang dengan cambuk kaki, membuatnya terlempar kembali ke tanah. Setelah dilihat lebih dekat, ternyata itu adalah Liu Ruyan. Dia sudah dipukuli hingga babak belur. Wajahnya berlumuran darah, sama sekali tidak bisa mengenali penampilannya dulu. Saat ini, Yun Fei, yang mengenakan jaket kulit hitam, menginjak wajah Liu Ruyan, menekannya dengan keras ke tanah. Yun Fei memberi isyarat agar pengawal menyeret Liu Ruyan pergi. Anda dengan lembut membelai kepalanya. "Bagus sekali. Yun Fei adalah gadis yang Anda pungut. Kepribadiannya ekstrim. Hanya ketika bersamamu dan Yun ya dia menunjukkan emosi." Pengawal itu menjelaskan. "Bos, Liu Ruyan mencoba melarikan diri dan diberi pelajaran oleh Nona Yun Fei." Setelah mendengarnya, Anda tersenyum tipis.
Nona Liu sepertinya belum cukup diajari. Liu Ruyan membelalakan matanya. Menatap Anda dengan ketakutan. MUG, kamu. Berani kamu melakukan ini padaku? Apa kamu tidak takut keluarga Liu dan keluarga MU akan berperang? Anda menjawab dengan dingin. Berperang? Hanya dengan keluarga Liu? Liu Ruyan menggertakkan giginya karena marah. Dia ingin mengucapkan beberapa ancaman lagi, tetapi ditahan di tanah oleh pengawal, sama sekali tidak bisa bergerak. Shen Tian saat ini sudah pulih, berjalan ke villa, melihat kondisi menyedihkan Liu Ruyan. Ekspresi kesakitan melintas di wajahnya, tetapi segera digantikan oleh kebencian. Dia berlutut di depan Anda. Membenturkan kepalanya 3 kali dengan keras. Tuan MU, hidup saya mulai sekarang adalah milik Anda. Anda menjepit sebatang rokok. Yun Fei menyalakannya untuk Anda. Anda melambaikan tangan, menyuruh Shen Tian untuk berdiri. Tidak perlu seperti ini. Cukup bekerja dengan baik di masa depan. Long Aotian melihat ini dan tersenyum. Menarik Shen Tian. Bos tidak suka ini. Jangan katakan kata-kata kesetiaan. Bekerjalah. Saat Anda hendak pergi, Yun Fei tiba-tiba maju. Menginjak dan mematahkan kaki kanan Liu Ruyan, kemudian menginjak dan mematahkan tulang tangan kirinya. Liu Ruyan menjerit kesakitan. Namun, tidak ada yang peduli, ekspresi Yun Fei acuh tak acuh, seolah-olah hanya menyelesaikan sesuatu yang biasa saja. Sistem memberikan pemberitahuan di benakmu, selamat kepada host karena telah menyelesaikan tugas dan mendapatkan mata wawasan versi tingkat lanjut. Kamu mengangkat alismu dan bertanya, apakah tugasnya diubah? Sistem menjelaskan dengan tak berdaya, selama Shen Tian menyelesaikan balas dendam, tugas dianggap selesai. Kamu tersenyum dan terus berjalan maju, dengan rencana baru di benakmu. Sistem mengawasimu menutup mata dan berpura-pura tidur di samping. Akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan ragu-ragu. Host, mengapa kamu membantu Shen Tian membalas dendam pada Liu Ruyan? Menurutnya, ini tidak seperti gaya tindakanmu yang biasa. Kamu menjawab sambil terkekeh. Dengan sedikit keyakinan dalam nada suaramu, tidak apa-apa, toh cepat atau lambat kita akan berhadapan. Lebih baik membereskannya dulu. Kurasa, Liu Ruyan seharusnya adalah kakak perempuan Lu Chen, kan? Nada suaramu terdengar seperti bertanya, tetapi dipenuhi dengan keyakinan. Sistem tertegun sejenak. Bahkan suaranya bergetar. Host, bagaimana kamu bisa tahu? Aku belum mengungkapkan plotnya. Ia sangat terkejut, alur penting ini. Tidak pernah diungkapkannya padamu. Kamu dengan tenang melanjutkan menjelaskan, keluarga Liu memiliki 9 anak perempuan. Seorang putra, ditambah latar belakang novel yang penuh siksaan yang kamu katakan, bukankah ini kisah tuan muda palsu dan asli yang standar? Lu Chen adalah peran pendukung pria terkuat, memberinya identitas keluarga Liu sangat cocok. Sistem terdiam. Ia tidak bisa membantahmu. Kemampuan untuk melihat semuanya ini membuatnya sedikit merinding. Kamu tidak hanya pintar, tetapi juga dapat melihat seluruh permainan dari dalam situasi. Kamu perlahan-lahan terus menutup mata untuk beristirahat, tetapi di dalam hati kamu mengenang semua ini. Meskipun sistem tidak mengatakannya dengan jelas, tetapi melalui penyelidikan sebelumnya, kamu sudah tahu identitas sebenarnya Lu Chen. 2 tahun lalu, keluarga Liu mengungkap bahwa putra bungsu mereka bukan anak kandung, dikombinasikan dengan latar belakang Lu Chen. Kebenarannya sangat jelas. Sebuah gambaran muncul di benakmu, sudut bibirmu sedikit terangkat. Sungguh menarik, setelah keluarga Su bangkrut, bagaimana Su Rusue akan menanggung hutang besar. Dan setelah Lu Chen sukses, bagaimana ia akan memperlakukan nona muda keluarga Su yang jatuh ini? Kamu hampir bisa memprediksi tindakan keluarga Su selanjutnya. Benar saja, baru saja keluar gunung, bawahanmu sudah datang untuk melapor. Tuan MU, ada fee besar di internet yang menyebarkan kejadian kemarin, apakah perlu ditangani? Kamu tersenyum tipis, memberi isyarat kepada Long Aotian untuk mengambil alih sepenuhnya, lalu menaikkan partisi di dalam mobil. Kamu tidak ingin mengganggu istirahat Yun Fei, dia tertidur lelap di pangkuanmu. Konten yang dirilis oleh para fee besar adalah tentang pembatalan pertunanganmu dengan keluarga Su, dan video Su Xiao berlutut memohon ampun di depan umum. Meskipun video-video ini sengaja memotong wajahmu, tidak sulit untuk melihat bahwa di balik ini adalah pengaturan Su Xiao. Opini publik di internet hampir sepenuhnya satu sisi. Semua orang mengutukmu, keluarga MU benar-benar bukan orang yang baik. Presiden MU memaksa CEO keluarga Su untuk berlutut. Pasti Presiden MU punya kekasih baru dan tidak ingin menikah dengan teman masa kecilnya. Tunggu, suara celaan muncul dari segala arah, hampir tidak ada yang peduli dengan tindakan keluarga Su di masa lalu. Kamu tidak terburu-buru, malah acuh tak acuh terhadap makian ini, orang selalu bersimpati kepada yang lemah. Terutama yang lemah yang dibimbing oleh hati. Tidak ada yang peduli bagaimana kebenarannya, mereka hanya membutuhkan tempat untuk melampiaskan emosi. Xiao Feiyan merasa jauh lebih baik melihat skandal ini, merasa bahwa ini adalah pembalasan. Dia mengutuk dengan mulutnya, anak haram kecil ini semua adalah pembalasan. Sementara itu, Su Xiao di ruang kerja, meskipun rencananya berjalan lancar, mengerutkan kening. Dia sangat jelas bahwa semakin lancar perkembangannya, semakin aneh.
Dengan kekuatanmu, tidak mungkin tidak bereaksi terhadap opini publik ini, inilah yang membuatnya merasa tidak nyaman. Kamu kembali ke villa, menempatkan Yunfei dengan baik, Long Aotian melapor. Presiden MU, ada seorang wanita bernama Lu Rower membuat keributan di depan pintu perusahaan, dan juga membawa banyak fee besar internet. Kamu tidak terburu-buru untuk menanganinya, hanya menjawab dengan santai, biarkan saja dia membuat keributan. Kemudian kamu diam-diam menikmati makan siang, sampai kamu berkendara ke bawah gedung perusahaan MU, melihat Lu Rower menangis dan berteriak di depan gedung. Dia jelas telah didandani dengan cermat, riasan tipis, rok putih. Memamerkan bahu yang terluka, penampilan yang lemah dan tak berdaya, memenangkan simpati para penonton. Kamu berdiri di samping mobil, menyaksikan lelucon ini, dan bertanya dengan acuh tak acuh. Apakah ini mencoba untuk melakukan kekerasan dunia maya padaku? Long Aotian mengangkat bahu, tersenyum jahat. Orang tua dari keluarga Su itu benar-benar tercela, ingin menggunakan opini publik internet untuk memaksamu menyerah. Kamu tersenyum. Tidak peduli, Lu Rower melihatmu, segera menerkam ke kakimu. Sambil menangis, Presiden MU, saya salah. Mohon maafkan saya. Dia menunjukkan sikap lemah, mencoba menarik perhatianmu. Kau berkata dengan enteng, jangan sentuh aku alergi bulu. Kalimat ini membuatnya sangat marah sehingga giginya gatal. Diam-diam membencimu karena tidak tahu bagaimana menghargai wanita. Tetapi orang-orang di sekitarnya sudah mulai memperhatikanmu. Arah angin di ruang siaran langsung juga berubah secara diam-diam. Kau berdiri di sana dengan temperamen yang dingin dan mulia. Komentar di ruang siaran langsung juga secara bertahap berubah dari makian menjadi pujian. Sangat muda, MU Zong ini baru berusia 20 tahun, kan? Persis sama dengan pacar masa depanku. MU Zong ini sangat tampan, bagaimana mungkin dia orang jahat? Pasti ada yang menjebaknya, ingin menodainya. Bahkan jika itu benar-benar kesalahannya, bahkan jika kita mundur 10.000 langkah, apakah Lu Rower tidak melakukan kesalahan sama sekali? Lu Rower melihatmu baru muncul. Tanpa mengatakan apapun, tren untuk membalikan situasi sudah ada. Dia sedikit memiringkan bahunya dan menarik tali bahunya ke bawah. Memperlihatkan bekas cambuk yang mengerikan di atasnya. Para wartawan berkerumun. MU Zong, halo. Apakah pengalaman yang diceritakan Nona Lu kepada kami itu benar? Apakah Anda mengambil tindakan tidak pantas untuk memaksa Nona Lu meninggalkan perusahaan? Dan mengirim orang untuk mengganggu keluarganya. Tentang Anda menyalahgunakan kekuasaan Anda, membiarkan ayah dan ibu mertua Anda berlutut kepada Anda. Bagaimana Anda menjelaskannya? Bahkan sebelum Anda menjawab, kebetulan ada dua pria yang berjalan bersama. Mereka sedang menonton video di tablet. Suara videonya cukup keras, bisa didengar dari jauh. Video itu kebetulan direkam oleh kamera. Isi videonya sangat eksplosif, sangat jernih tanpa sensor. Tokoh utama dalam video itu adalah Lu Rower dan Zhao Wuliang. Ruang siaran langsung meledak. Ini? Apakah ini bisa ditonton tanpa menjadi anggota? Tunggu, wanita ini sepertinya Lu Rower. Aku kenal pria di gambar, orang itu adalah ketua grup Zhao. Grup Zhao adalah perusahaan tempat Lu Rower berada. Lu Rower bisa melakukan hal seperti itu di usia yang begitu tua. Dia benar-benar lapar. Lu Rower langsung tercengang. Video itu adalah duetnya dengan Zhao Wuliang, dan diam-diam difilmkan. Selain teriakan Lu Rower, beberapa video berisi perkataan Lu Rower kepada Zhao Wuliang. Bagaimana dia bertemu secara rahasia dengan dokter, bagaimana dia meminta tas bermerek, menjanjikan apa yang akan dimainkan dengan pelanggan dan lain-lain. Semuanya disiarkan. Lu Rower mengulurkan tangan untuk merebut tablet, tapi Long Aotian mengambil langkah pertama. Dia mengambil tablet itu dan membantingnya ke tanah. Di depan umum, bagaimana kalian bisa menonton video seperti ini? Apakah kalian tidak punya moral? Tablet kedua pria itu dibanting. Tetapi tidak marah, malah meminta maaf berulang kali. Maaf, kami tidak menyebarkannya. Kami hanya menontonnya sendiri. Long Aotian sangat marah. Lebih heboh dari Lu Rower, dia menunjuk keduanya dan langsung memarahi. Menyebarkan hal semacam ini melanggar hukum. Tahukah kalian berdua? Keduanya membungkuk dan meminta maaf beberapa kali, lalu berbalik dan melarikan diri. Proses komunikasi kedua belah pihak sangat lancar, seolah-olah telah dilatih, sudut mulut sedikit terangkat. Tidak menyembunyikan senyumnya, Lu Rower menutupi wajahnya dengan tangannya, takut tertangkap kamera. Semuanya sudah berakhir. Semua yang dia katakan sebelumnya sekarang menjadi pedang yang menusuknya. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak, bukan seperti ini. Video itu palsu, tetapi netizen tidak percaya dan langsung memarahi Lu Rower habis-habisan. Apa? Sugar Daddy ketahuan? Dan kau masih bilang dia bersikeras untuk balikan denganmu? Benar-benar tidak tahu malu. Sudah melakukan hal seperti ini, bagaimana bisa punya muka untuk membuat keributan? Aku bersaksi, aku tetangga Lu Rower, dia punya ayah yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Ibu yang baik, adik yang mata duitan, keluarga yang hancur. Hancur atau tidak, belum tahu, tapi melihat penampilannya di video, dia sepertinya ingin orang menghancurkannya.
Jangan lihat hanya 2 atau 3 menit singkat ini, tetapi konten video telah diproses dengan dipercepat, dan beberapa video diputar secara bersamaan di 2 tablet. Ini menyebabkan semua orang melihat hampir semua yang bisa dan tidak bisa dilihat. Bahkan beberapa netizen yang cepat tanggap sudah merekam layar untuk dijadikan kenang-kenangan. Lurower mengarahkan pandangannya pada wartawan yang tadi memotret tablet. Kenapa kau memotret hal semacam itu tadi? Itu semua palsu. Hapus semuanya untukku. Hapus semuanya untukku. Wartawan pria mengubah sikapnya yang sebelumnya merawatnya dan berkata dengan dingin. Aku hanya bertanggung jawab untuk melaporkan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang bisa mentolerir wanita, pria, yang selingkuh. Dia sudah muak dengan Lurower sejak lama. Jika bukan karena menerima uang dari Susi, dia tidak akan menaikkan popularitas Lurower. Susiao, yang terus-menerus memperhatikan siaran langsung, merasakan jantungnya berdebar. Dia tidak menyangka kau sudah mempersiapkannya sejak lama, tapi dia dengan cepat menjadi tenang. Bagaimanapun, Lurower hanyalah umpan meriam. Bahkan jika Lurower dibongkar, paling-paling dia akan kehilangan reputasinya dan itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Saat ini, masih banyak netizen yang merasa jijik dengan tindakanmu yang memaksa orang tua keluarga Su untuk berlutut sebelumnya. Bahkan jika urusan Lurower itu palsu. Tetapi MU memperlakukan ayah dan ibu mertuanya seperti itu, bagaimanapun juga, itu sudah keterlaluan. Mungkin tunangannya itu melakukan sesuatu yang tidak pantas padanya? Mustahil, jika aku punya pacar seperti itu, aku bahkan tidak akan membiarkannya turun ke tanah. Selain itu, jika Nona Su benar-benar melakukan sesuatu yang tidak pantas kepada Presidir MU, keluarga Su pasti sudah turun tangan dan menghapus trending topik. Mana mungkin mereka berani membiarkan masalah ini menyebar. Sebenarnya ini juga yang dipikirkan Surusue. Bagaimanapun juga, masalah Surusue dan Lucien adalah noda yang tak terhapuskan bagimu. Jika kamu benar-benar berani menanggapi secara langsung, itu akan sedikit banyak memengaruhi reputasimu. Apalagi dengan identitasmu, yang kamu akili bukan hanya dirimu sendiri. Su Xiao sedang menunggu. Menunggumu tidak tahan tekanan. Jika masalah ini meningkat, harga saham MU pasti akan terpengaruh. Secara alami, akan ada orang yang tidak bisa duduk diam dan memintamu untuk bernegosiasi dengannya. Kamu malas berurusan dengan wartawan. Langsung masuk ke perusahaan. Long Aotian mengulurkan tangan untuk menghentikan para wartawan yang ingin mengejar. Semuanya, jika ada pertanyaan, tanyakan saja padaku. Tuan MU sibuk dengan urusan bisnis, tolong jangan ganggu waktu berharganya. Lurower menatapmu dengan kebencian. Dia benar-benar kehilangan akal sehatnya dan tiba-tiba menerkam ke arahmu. Tetapi sebelum dia bisa berlari beberapa langkah, beberapa paman polisi menghadiahinya dengan hiasan perak. Nyonya Chen, Anda dicurigai melakukan fitnah dan pencemaran nama baik, dan menyebabkan konsekuensi yang sangat serius. Silakan ikut dengan kami. Setelah menangani urusan Lurower, Long Aotian mengeluarkan foto-foto dan menyerahkannya kepada para wartawan. Ada Surusue yang menggandeng Lucien berjalan-jalan. Ada Surusue dan Lucien berpelukan. Bahkan ada mereka berdua memasuki kamar yang sama. Long Aotian menceritakan dengan penuh perasaan. Cinta dan benci antara kamu dan Surusue. Sebenarnya tidak ada apa-apa, hanya perjodohan keluarga kaya yang normal. Semua orang mengerti hal semacam ini. Tetapi tuan muda kami baik hati dan setia pada cinta. Tidak pernah bermain mata di luar. Mengenai hal ini, jika netizen di ruang siaran langsung tidak percaya, Anda dapat memeriksanya. Tuan muda kami tidak pernah memiliki skandal. Long Aotian merasa tertekan. Dirinya, seorang raja tentara yang kembali, ternyata harus merendahkan diri untuk menjelaskan kisah cinta omong kosong di ruang siaran langsung. Dalam hati menghela nafas, masih harus menjelaskan. Hanya saja tidak menyangka. Nona Su akan melakukan hal seperti itu. Itu benar-benar menyentuh batas tuan muda kami. Mengenai situasi Su, itu hanya persaingan bisnis yang normal, tidak ada target yang disengaja. Mengenai video yang memaksa pasangan tua keluarga Su, itu memang benar. Tetapi masalah ini semua direncanakan oleh ketua Su Xiao. Diam-diam merekam video untuk memanfaatkan simpati netizen untuk memaksa tuan muda kami membantunya. Long Aotian berkata sampai di sini, ekspresinya semakin khawatir. Tuan muda kami malang. Jelas keluarga Su yang menghindari pajak dan menunggak gaji karyawan, serta proyek tahu. Membunuh banyak pekerja. Masalah ini sudah lama heboh. Meskipun tuan muda tidak mengizinkan saya untuk mengatakannya. Tapi aku benar-benar tidak bisa menelan amarah ini. Hal-hal ini bisa dicari di internet. Oke. Hanya itu yang ingin kukatakan. Kebenaran dan keadilan ada di hati setiap orang. Setelah semua kata-kata ini diucapkan, dengan mata yang memerah, dia berbicara dengan air mata dan sangat hidup. Sosok setinggi 1,8 meter. Memberi orang semacam perasaan patah hati dan hampir hancur. Kamu berdiri di puncak grup MU. Menyaksikan dengan dingin dan menunggu akhir dari lelucon ini. Keluhan sistem juga terdengar. Tuan rumah, kamu curang di dunia novel penderitaan, tetapi sekarang kamu bahkan tidak berakting. Kamu harus tahu bahwa ini adalah lantai 66. Kamu bahkan tidak mengambil teropong,
Tetapi kamu dapat melihat situasi di bawah dengan jelas. Kamu belum menanggapi. Ketika kamu mendengar sistem berteriak dengan penuh semangat, tuan rumah, aku berada dalam radius 100 meter dari kamu. Mendeteksi keberadaan protagonis novel penderitaan. Kamu mendengar pengingat sistem dan kelopak mata kamu sedikit terangkat. Dan menjawab dengan malas, protagonis novel penderitaan lainnya muncul. Kamu sudah terbiasa dengan protagonis novel penderitaan ini. Nasib tragis dan plot mereka di mata kamu sudah tidak berharga. Sistem menjawab dengan gembira. Ya, tuan rumah, dan protagonis kali ini tidak sederhana. Nilai keberuntungan sangat tinggi. Ia sangat menantikan kamu untuk bereaksi, tetapi kamu langsung mengisolasinya. Pada saat ini, Su Xiao, yang masih berada di vilanya, hanya merasa pusing ketika dia melihat Long Aotian mengeluarkan foto-foto itu. Dia segera menelepon anak buahnya dan meminta mereka untuk menghubungi para wartawan itu. Dan menekan masalah ini secepat mungkin. Masalah putrinya paling banyak hanya akan berdampak pada reputasinya, tetapi Su berbeda. Grup yang sudah goyah tidak tahan terhadap gejolak apapun. Tetapi yang membuatnya putus asa adalah dia tidak dapat menghubungi bawahannya. Apalagi menghubungi wartawan. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa dia telah dipermainkan? Rencananya yang telah dia rancang telah dilihat olehmu sejak awal. Kamu sudah menyiapkan serangan balik. Kamu sudah mengendalikan semua situasi. Setiap gerakannya seperti bidak catur yang telah diatur, dan dia hanyalah pion yang dikendalikan. Dia bersandar tak berdaya di sandaran kursi. Telepon di atas meja berdering tanpa henti. Su Rusue meneleponnya. Dia sangat membencinya. Jika bukan karena orang bodoh ini, bagaimana dia bisa jatuh ke titik ini? Dia menjawab telepon, tetapi tidak berbicara untuk waktu yang lama. Su Rusue juga tidak berbicara. Ayah dan anak itu terjebak dalam kebuntuan yang aneh. Su Rusue sudah tahu apa yang terjadi di Haicheng dan juga tahu kesulitan ayahnya. Saat Su Xiao berencana untuk mengatakan sesuatu, pintu didorong terbuka. Xiao Feiyan mengenakan gaun panjang merah menyala. Wajah Xiao Feiyan gelap seperti mendung. Setelah masuk rumah, dia tidak menutup pintu dan langsung mulai mengumpat. Su Xiao, kau orang tua bangka. Beraninya kau memelihara wanita lain di luar, aku benar-benar salah menilaimu. Su Xiao tertegun, omong kosong apa yang kau bicarakan, cepat kembali. Jangan lagi tertipu oleh orang-orang jahat. Xiao Feiyan mendekat ke arahnya dan membantingkan ponsel ke wajahnya. Jika bukan karena tersebar di internet, berapa lama lagi kau ingin menyembunyikannya dariku? Apakah kau ingin menungguku mati? Agar kau dan wanita jalang itu bisa berpasangan? Hidung Su Xiao terasa perih karena benturan itu, aliran hangat mengalir keluar. Namun setelah mendengar perkataan Xiao Feiyan, dia tertegun sejenak, dan tidak punya waktu untuk mempermasalahkannya. Dengan tergesa-gesa membuka ponselnya untuk melihatnya, menghebohkan, Ketua Su memelihara wanita simpanan. Anak haramnya bahkan lebih tua setahun dari putri keluarga Su, Su Rusue, sekarang sudah menjadi manajer departemen di cabang perusahaan MU, memiliki rumah mewah bernilai ratusan juta. Ibunya menghabiskan biaya hingga puluhan juta setiap bulannya. Komentar-komentar dari netizen bahkan lebih tidak pantas, Su Xiao langsung merasa seperti disambar petir. Tubuhnya lemas, dan langsung berlutut di hadapan Xiao Feiyan. Selesai. Caramu lebih kejam dari yang kubayangkan. Su Xiao bisa memikirkan lebih jauh dari Xiao Feiyan, karena putranya menjadi viral. Dan penyelidikan dilakukan dengan sangat detail, itu berarti kau bersiap untuk menyerang putranya. Xiao Feiyan menangis dan berteriak. Dengan cepat meraih rambutnya dan mengguncangnya dengan keras, tidak heran kau selalu mengatakan bahwa Rusue akan menikah dengan MUG di kemudian hari. Dan tidak perlu terburu-buru belajar mengelola perusahaan, ternyata untuk membuka jalan bagi anak haram itu. Awalnya dia mengira Su Xiao menyayangi putrinya. Ternyata sengaja ingin membuat Su Rusue tidak berguna, sehingga dia bisa menikah dengan MUG, dan memanfaatkan pohon besar keluarga MU. Agar anak haram itu bisa memiliki sandaran setelah mengambil alih perusahaan di kemudian hari. Su Rusue yang berada di ujung telepon sana mendengarkan percakapan orang tuanya. Hatinya lama tidak bisa kembali sadar. Ponsel terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. Setelah dia sadar, dia buru-buru mengambil ponsel dari tanah. Ayah, berita di internet itu bohong. Jika benar seperti yang dikatakan Xiao Feiyan, maka hidupnya ini benar-benar lelucon. Su Xiao berlutut di tanah. Membiarkan Xiao Feiyan memukulinya, wajahnya tergores, dan sama sekali tidak melawan. Hatinya dipenuhi kekhawatiran terhadap putra satu-satunya. Dia menatap dengan mati rasa pada Xiao Feiyan yang berteriak dan memukul, dan lama tidak menemukan cara untuk keluar dari keputusasaan. Saat itu, ponsel Su Xiao menerima sebuah pesan di layar membuatnya merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Tuan Su, tidak kusangka kau menyusupkan anak harammu ke MUC, tapi sayang sekali. Gagal total, jika bukan karena badai ini, Long Aotian mungkin tidak akan menyadari tindakan kecilnya. Anak haram Su Xiao hanyalah seorang manajer kecil di cabang perusahaan MU, sama sekali tidak bisa menggoyahkan fondasi keluarga MU. Saat ini Su Xiao dilanda amarah dan ketidakberdayaan, mendorong Xiao Feiyan hingga terhuyung. Kepalanya terbentur sudut meja,
menyebabkan jeritan kesakitan. Su Xiao tidak punya waktu untuk mengurus amarah dan makiannya. Bergegas menelepon anak haramnya, tetapi tidak ada jawaban. Dia takut, benar-benar takut. Jika kamu tidak mengungkapkannya, setidaknya dia masih punya jalan keluar. Tetapi sekarang, jalan itu juga hampir tertutup. Keluarga Su berada di ambang kebangkrutan. Semua harapannya bertumpu pada putranya. Su Xiao dengan cemas ingin memeriksa keadaan putranya, tetapi dipegang erat oleh Xiao Feiyan. Dia berteriak dan memukul dengan histeris. Dia duduk terpaku di tanah, menatap dunia yang membeku di luar. Pikirannya kosong. Saat ini, Lu Chen membuka pintu dan masuk. Menghibur, Kak Sue, apapun yang terjadi, aku akan selalu bersamamu. Su Rusue terkena pukulan bertubi-tubi, merasa sesak napas, dan tanpa daya mencurahkan isi hatinya kepada Lu Chen. Apa yang harus kulakukan? Keluarga Su akan hancur, ayah juga punya anak haram. Setelah mendengar ini, Lu Chen diam-diam mematikan ponselnya, lalu dengan lembut berkata, jangan takut. Selama kau membuat Tuan MU tidak marah padamu, keluarga Su masih bisa diselamatkan. Di bawah hiburannya, Su Rusue berangsur-angsur kembali rasional, dan tidak bisa menahan diri lagi, lalu menerjang ke arah Lu Chen. Lu Chen, aku beruntung memilikimu. Setelah berpelukan beberapa saat, Lu Chen berinisiatif mendorongnya menjauh. Su Rusue akhirnya sadar, dia tahu harus segera kembali. Meskipun keluarga Su mungkin bangkrut, dia masih memiliki kesempatan untuk membalikan keadaan. Lu Chen melihat Su Rusue pergi, dengan marah meninju pintu. Dalam hati mengutuk, sial, wanita ini benar-benar bodoh. Dia tidak menyangka keluarga Su akan runtuh begitu cepat. Awalnya dia berpikir dengan mendekati Su Rusue dia bisa bersantai tanpa khawatir. Tetapi ternyata keluarga Su bahkan tidak bisa bertahan selama 2 hari. Saat ini, keluarga Su sudah kacau balau. Sementara kamu baru saja menyelesaikan urusan perusahaan, dan bermain catur dengan Long Aotian. Long Aotian agak bingung. Bos, mengapa tidak langsung saja menyingkirkan anak haram Su Xiao? Membiarkannya tetap hidup hanya akan menimbulkan masalah. Kamu tersenyum tipis, jangan terburu-buru. Jarang ada orang yang datang mencari masalah, mari bersenang-senang sebentar. Kamu sudah merencanakan segalanya. Setelah keluarga Su bangkrut, Su Xiao hanya memiliki sebuah villa. Aku sangat ingin melihat. Apakah villa ini akan ditinggalkan untuk Su Rusue atau anak haramnya? Long Aotian tidak mengerti pikiranmu. Dia merasa berdasarkan karaktermu sebelumnya, kau seharusnya sudah melemparkan Su Rusue dan Lu Chen ke laut untuk menjadi makanan ikan. Namun kali ini, kau memilih untuk memberi mereka jalan keluar. Kenyataannya, kau sudah punya rencana lain di dalam hatimu. Dan permainan ini baru saja dimulai. Saat senja, pintu diketuk. Sekretaris masuk dan melapor, Tuan MU, Nona Yunia datang mengantarkan makan malam untuk Anda. Kau melambaikan tangan agar Long Aotian pergi, dengan tenang menunggu kedatangan Yunia. Yunia berbeda dari yang lain. Dia tidak hanya berbakat dalam bisnis, bahkan pandai memasak. Sejak dia mengambil alih urusan makananmu. Kau jarang makan di luar. Yunia datang ke perusahaan dengan pengawal. Meskipun resepsionis tidak mengenalnya. Melihat aura dan momentum para pengawalnya, dia tidak berani mengabaikannya dan segera memberitahu sekretarismu. Para sekretaris semua mengenal Yunia dan segera membawanya ke lantai atas. Dia masuk ke kantormu. Dan dengan tenang meletakkan makan malam. Long Aotian dengan bijaksana pergi tanpa mengganggu waktu kalian berdua. Kau diam-diam melihatnya menatap peralatan makan, tetapi pikiranmu melayang kembali ke masalah keluarga Su. Keluarga Su tidak memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Dan kau hanya ingin melihat pilihan apa yang akan dibuat Su Rusue dan Su Xiao pada akhirnya. Pada saat yang sama, Long Aotian juga merasa kesal dengan urusan sekretaris. Bisnis perusahaan semakin sibuk, dan orang-orang di bawahnya sudah tidak cukup. Sekretaris melaporkan beberapa kandidat kepadanya, tetapi dia mengerutkan kening tidak puas. Semuanya laki-laki. Pernahkah kau melihat sekretaris di sisi bos adalah laki-laki? Meskipun dia tidak berencana melakukan apapun pada sekretaris itu, sekretaris yang cantik selalu lebih enak dipandang daripada laki-laki. Sejak menjadi pengawal untukmu, pengawal juga dilakukan, sopir juga dilakukan. Urusan perusahaan juga harus diurus. Kau benar-benar lepas tangan, kecuali untuk masalah besar, kau pada dasarnya tidak muncul. Kerja keras baginya seperti sapi. Hanya saja tidak ada yang memperhatikan bahwa pada saat sebelum pintu ditutup, ada sosok yang melewati pintu kantor presiden. Mata wawasanmu diaktifkan kembali, dan dibandingkan sebelumnya, ada perubahan yang jelas. Sebuah informasi singkat muncul di depan mata. Nama, Sanle. Identitas, protagonis pria dalam novel percintaan penuh derita. Informasi, Sanle pernah diam-diam mencintai Li Mengmeng, tetapi Li Mengmeng menikah dengan orang lain. Sanle dalam keputusasaan menikahi Zhang Meng dan memiliki keluarga yang bahagia. Tetapi ketika Li Mengmeng bercerai, Sanle mulai mengabaikan istri dan putrinya. Sering merawat Li Mengmeng, bahkan meninggalkan mereka ketika putrinya tiba-tiba mengalami infark miokard. Informasi khusus. Li Mengmeng, di bawah arahan keluarga Liu,
Menggunakan Sanle untuk mencuri rahasia perusahaan Su, yang akhirnya menyebabkan kebangkrutan perusahaan Liu. Akhir cerita, Putri meninggal, Zhang Meng dan Sanle bercerai, Sanle hidup sendiri di usia tua. Misi 1, bantu Sanle merebut kembali hati Zhang Meng. Misi 2, bantu Sanle dan Li Mengmeng bersama. Yunya memperhatikan tatapanmu sepertinya tertuju keluar pintu. Dia tersenyum dan melambaikan tangannya di depanmu. Tuan muda, apa yang sedang Anda lihat? Anda menggelengkan kepala, mengembalikan perhatian Anda ke dunia nyata. Tidak ada apa-apa. Hanya beberapa hal kecil yang menarik. Mengenai kebocoran rahasia perusahaan, dan pesaing malah bangkrut. Menurutmu ini sangat normal. Karena seseorang berani menantangmu, maka kegagalan adalah hal yang tak terhindarkan. Yunya tersenyum dan membuka kotak makan siang, aromanya langsung menyebar. Hidangan yang dia siapkan seperti biasa. Anda mencubit pipinya, dengan nada tenang dan serius. Terima kasih atas kerja kerasmu. Malam ini aku akan membuatkan mie untukmu saat kita kembali. Wajah Yunya sedikit memerah. Matanya menunjukkan sedikit rasa malu, tetapi dia tahu bahwa Anda memang merujuk pada mie. Dia sudah mengenal Anda selama bertahun-tahun. Sejak kecil dia dibawa kembali olehmu, pemahaman diam-diam di antara mereka berdua sudah tidak perlu diucapkan. Saat mereka berdua mengobrol santai. Pintu tiba-tiba didorong terbuka, Sanle masuk dengan membawa sebuah dokumen. Seharusnya, dia harus meletakkan dokumen dan pergi. Tapi dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Tuan Mu baru saja putus dengan Nona Su dari keluarga Su.